Nah, sebelum kita mulai live session kita pada siang hari ini, marilah dengan bersama kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mas Anton udah ada di sini ya? Halo. Hai Mas. Wah, gelasnya lucu. Selalu ada yang disalpokin kalau sama Mas Anton nih. Oke deh. Karena kita udah siap banget nih kayaknya anak-anaknya, Mas, mungkin bisa kita mulai ya sesinya ya. Ya. Silakan Mas Anton. Thank you. Udah kelihatan semua kan? Udah Mas, mantap. Nice, oke. Ya mungkin sebelum mulai ini kali ya, kayak sorry sebelumnya kayak harusnya kita ketemu di hari Rabu ya. Cuma gara-gara libur di tengah minggu ya, kayak banyak activity yang mendadak gitu. Akhirnya kita mesti reschedule 2 kali. Sorry ya, mungkin kayak kita bakal ketemu 3 kali lagi hari ini, kemudian nanti mengenai bisnis model hari Senin kalau nggak salah, dan nanti bakal ada review, dan kayak di luar sesi-sesi kita ya feel free buat chat di Discord dan lainnya lah ya. Nah buat sesi kali ini, hari ini kita bakal bahas mengenai project management menggunakan metodologi agile ya. Ya jadi kayak project management sendiri itu ada banyak metodenya gitu, kayak dari zamannya kita menemukan activity apa ya, mungkin yang bukan cuma di software development, tapi dari zamannya kayak ngebuat gedung dan lain-lain, ada yang namanya project management kan. Tujuannya memastikan agar resource, budget, dan scope project itu bisa bisa sesuai harapan lah dari yang di plan, dan akhirnya bisa terdeliver dengan sesuai harapan. Dan intinya belakangan 20 tahun belakangan tuh banyak banyak yang mengadopsi konsep agile. Teman-teman pasti pernah dengar lah ya agile lah. Cuma apa itu agile dan kenapa agile dan kayak bagaimana sih cara agile gitu? Kita bakal bahas di hari ini. Ya, semoga mungkin ada hal baru yang kalian temukan di sini lah ya. Ya, seperti biasa kita bakal mulai dengan quotes ya, wis. Quotes kali ini kita bakal ini sih ambil dari apa ya? Bukan penemu kali, penulis konsep Scrum. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar Scrum ya. Scrum itu adalah salah satu teknik dalam metodologi agile yang sangat-sangat populer gitu. Hampir semua startup gitu di Indonesia atau di luar negeri juga ya mungkin ada timnya yang mengadopsi Scrum. Karena ini ya lumayan efektif ya, terutama dalam dunia startup di mana beberapa hal itu unknown, dan salah satu hal yang digaungkan sama Jeff Sutherland adalah co-creator Scrum ini, kita harus embrace itu apa ya, memeluk gitu, kayak apa, kita harus merangkul hal-hal yang tidak kita ketahui, di unknown gitu. Kenapa? Karena ketika kita ngebikin startup atau kita bikin bisnis yang butuh kecepatan tinggi gitu di era sekarang gitu, seringkali ada hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Dan kalau kita merasa terintimidasi dengan hal yang kita tidak tahu, jadinya nggak kemana-mana kan, nggak. Nah, oleh karena itu kita harus terbiasa dengan hal di mana kita nggak tahu sama hal tersebut. It's okay, jalan dulu aja gitu. Karena di tengah jalan nanti bakal ada pembelajaran. That's where the learning lies. Kalau kalian merasa semuanya udah tahu gitu, jadinya kalian nggak belajar apa-apa kan, nggak. Padahal mungkin ada yang nggak tahu gitu. Ya, jadi kayak yang paling penting dalam menjalankan activity yang kalian sedang jalankan di sini adalah embrace the unknown dan jangan pernah takut untuk belajar. Karena di era sekarang terutama ya, kayak siapapun itu, mau kayak teman-teman yang baru fresh grad gitu, yang saya udah lebih dari 10 tahun di dunia profesional, ada mungkin senior kita yang udah 20 tahun, semuanya pasti selalu belajar gitu untuk stay relevan gitu ya. Dan itu mungkin salah satu hal yang perlu kalian ingat terus ya. Nah, mengenai lecture-nya sendiri, kita bakal ngebahas mengenai beberapa hal ya. Kayak ada
intinya agile itu butuh referensi. Referensi itu bisa ditulis dalam sebuah dokumen requirement, atau kalau nggak salah ada yang sempat mengulas ya sekitar minggu lalu atau pertemuan sebelumnya gitu. Ada yang nanya tuh, gimana kalau kita mau bikin requirement gitu. Nah, kita bahas di hari ini. Kita akan menulis sebuah product requirement dokumen untuk membuat requirement dari produk yang akan dibuat. Ini di semua startup di Indonesia gitu atau di luar negeri, mereka familiar dengan konsep PRD ya. Karena ini menjadi referensi buat development. Kalau nggak ada dokumen requirement, jadinya nanti bisa terlalu liar ya ketika harus ngedevelop sesuatu gitu. Dan juga mungkin requirement itu diimplementasi oleh tim implementasi, bisa software engineer, bisa mungkin tim operation juga. Ada menggunakan teknik project management ya, kayak ada beberapa teknik lah, ada waterfall, ada lean, ada agile. Ya apa sih bedanya gitu? Teman-teman perlu tahu. Kemudian setelah tahu, kalian mungkin bisa pilih mana yang paling cocok buat kalian gitu. Dan mungkin yang direkomendasikan sebenarnya agile ya, tapi kayak feel free buat implement yang lainnya kalau seandainya ngerasa lebih cocok gitu. Dan untuk topik kali ini kita bakal mengulas lebih banyak di agile, terutama menggunakan Scrum. Ya, kita mungkin masuk dulu ke topik yang pertama. Jadi gimana sih ngebuat sebuah produk requirement dokumen, sebuah referensi untuk membuat requirement produk yang mau dibuat gitu. Jadi kenapa sih perlu ditulis? Jadi bayangin ya, kayak kan ketika dalam bikin startup itu teman-teman harus nyaman dengan perubahannya. Kayak maksudnya kalau nggak salah kemarin tuh dari tim AZF cerita juga teman-teman ada yang udah ngelakuin pivot berkali-kali gitu, ngelakuin perubahan bisnis, perubahan produk yang mau dibuat berkali-kali. Tapi ada alasannya nggak gitu? Kenapa kalian berubah? Itu harus ada alasannya dong, ya nggak? Jangan sampai karena oke saya mau berubah karena udah nggak suka lagi sama idenya gitu. Ya, jadi ketika kalian tulis ke dalam sebuah dokumen, product requirement dokumen atau ya mungkin bisa dokumen template lainnya gitu, kalian jadi mendokumentasikan apa yang kalian pelajari gitu. Ya, jadi kalau kalian berubah tapi nggak ada artefaknya, nantinya kalian nggak belajar gitu. Dengan menuliskan speknya, requirement-nya ke dalam sebuah dokumen, ketika pun kedepannya ada perubahan bisnis, perubahan produk, kalian it's okay lah, karena perubahan adalah bagian dari kehidupan digital ya. Kalau nggak berubah malah bahaya gitu. Tapi kalian harus belajar dari perubahan itu, dan dokumen ini memastikan kalian punya artefaknya untuk belajar gitu. Dan selain itu juga mungkin PRD ya untuk referensi agar kayak ketika mau bikin produknya itu semuanya mengacu ke dokumen yang sama. Jangan sampai punya pemahaman yang berbeda-beda. Jangan kan kayak gini, kayak kalian berlima gitu, kemudian diskusi gitu. Hasil dari diskusi kan bisa beda-beda pemahamannya ya, walaupun udah diskusinya lumayan intensif gitu. Kemudian bayangin tim marketing dengan tim programmer gitu, salah paham gitu rupanya. Jadi kayak salah memahami karena nggak ada satu referensi ya. Jadinya apa yang mau di marketingin sama apa yang dibuat jadinya kan beda ya, dan nanti bakal chaos gitu. Ya jadi intinya teman-teman harus punya referensi inilah agar ada kesamaan gitu. Sekali lagi ini mungkin product requirement dokumen itu adalah sebuah tool sebenarnya agar kita bisa memberikan clarity, kejelasan dari konteksnya seperti apa sih yang mau dibuat, scope-nya seperti apa sih. Ya scope itu maksudnya seberapa besar cangkupannya ya. Ya katakan kita mau bikin sesuatu yang besar, tapi dalam produk versi pertamanya itu scope-nya lebih kecil. Nah, PRD bisa memastikan bahwa setiap orang di tim itu paham bahwa oh scope-nya tuh nggak sebesar yang diharapkan di awal gitu. Karena ada dokumentasinya ya, dan juga alignment itu bisa terjadi ketika ada mungkin kalian masih berlima, nanti ada beberapa orang tambahan team members gitu. Apa yang mau dibuat, baca aja dokumennya gitu. Ya, jadi kayak bisa menghemat waktu untuk alignment ya. Ini sekali lagi teman-teman perlu ingat bahwa tujuan dari PRD itu, fungsi perannya PRD adalah ngebuat struktur gitu. Jadi
Maksudnya gimana sih ngebuat struktur? Katakan kita mau ngebangun rumah gitu ya. Kan kalau kita mau ngebangun rumah biasanya ada blueprint ini ya, kayak gambaran-gambaran arsiteknya gitu ya. Kalau jadi gambaran arsiteknya itu adalah sebuah struktur dalam ngebuat rumahnya gitu kan ya. Kalau nggak ada dokumen tersebut, nanti tiba-tiba tukangnya ya bisa bisa ngebuat something yang ngaco gitu kan ya. Atau mungkin yang membeli materialnya bisa membeli something yang salah gitu kan ya. Nah, dengan ada dokumen untuk kasus bangunan mungkin blueprint, untuk kasus produk digital atau non digital kita bisa punya produk requirement dokumen, kita jadi bisa punya struktur dalam berpikir, struktur dalam membangun gitu. Selain itu yang kedua, tujuan kedua adalah untuk komunikasi seperti yang tadi itu, alignment agar nggak salah paham, agar nggak salah scope gitu. Katakan si A mikirnya bakal implement semuanya, padahal yang diimplement itu mungkin sebagian doang gitu. Intinya PRD perlu dibuat untuk tujuan itu. Selain itu juga ketika kalian mau ada pivot ke depannya gitu, it's okay, tapi ada pembelajaran dalam bentuk dokumen gitu. Ini mungkin ada contoh lah ya PRD simple gitu. Kayak intinya ada beberapa hal yang perlu ditulis dan ada requirement yang perlu ditulis. Kalian bisa ngelihat referensinya ke sini. Strukturnya seperti apa sih ini secara minimal ya? Jadi kan kalau kita ngomongin mau bikin dokumentasi gitu, ya kayak dokumentasi bisa sepanjang apapun yang kita mau gitu. Kita bisa bikin tesis gitu kalau mau gitu kan. Di situ sedetail-detailnya gitu. Tapi kayak harapannya tuh jangan terlalu makan waktu ya. Jangan sampai kayak kalian mau bikin dokumentasinya tuh makan waktu 4 bulan sendiri gitu. Padahal yang mau dibikin tuh nggak sekompleks itu. Jadinya kan kayak makan waktu. Padahal tujuan PRD itu sebenarnya cuma dua kan tadi kan, untuk ngebuat clarity dalam ngebuat struktur, pembangunan produk. Yang kedua untuk komunikasi. Ya jadi kayak kita aim untuk supaya cover minimal structure-nya aja deh. Kayak harapannya supaya ketika ngebuat dokumen product requirement, kalian bisa bikin ya simple aja lah, nggak usah terlalu kompleks, nggak usah bikin skripsi gitu di situ yang bisa ratusan halaman gitu. Tapi tujuannya harus tetap concise, harus jelas dan harus lengkap ya. Ya simple but concise gitu. Nah kemudian referensi struktur yang ada itu ada apa aja sih? Yang pasti pertama ada title ya. Kalian mau bikin apa? Mau bikin produk apa di sini gitu. Jadi judul dari produk inisiatifnya apa? Katakan mau bikin misalnya user onboarding di aplikasi gitu misalnya. Nah kemudian jadi title-nya tuh harapannya bikin supaya se-clear mungkin, jangan terlalu teknis, jangan terlalu mengambang, tapi cukup dengan membaca title-nya aja tuh harapannya orang bisa paham apa yang mau dibuat gitu. Dan dia jadi kayak merasa penasaran gitu untuk membaca lebih banyak gitu kan. Nah kemudian setelah title, kita harapkan untuk bisa menulis goals dan bisnis objektif gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah bikin namanya business plan, ada yang namanya executive summary gitu ya. Ini mirip dengan hal tersebut. Jadi kayak bayangin kalau ada orang yang mau baca dan dia nggak punya banyak waktu, ya mungkin kita bisa selipkan overview-nya gitu, summary-nya di sini. Kayak tujuannya apa sih produk yang mau dibuat dan secara bisnis itu objektifnya apa. Jadi kayak dengan membaca mungkin 2 paragraf di sini, orang udah nangkap oh tujuannya untuk hal tersebut gitu. Nah, setelah udah jelas bisnis objektifnya seperti apa dan tujuan yang mau dibuat dalam produk tersebut apa, kita harus mulai dari problem sekali lagi ya. Jadi kayak ini menekankan bahwa struktur seperti ini menekankan bahwa ketika membuat produk itu kita harus selalu mulai dari problem statement gitu. Masalahnya bukan masalah perusahaan dong ya nggak? Ya umumnya itu masalah yang dihadapin oleh customer-nya perusahaan dong ya nggak? Karena yang akan mengkonsumsi produknya itu adalah customer. Tapi bisa juga internal customer ya. Misalnya kayak kalian ada proses operation yang kompleks gitu, kemudian ada tim admin dan prosesnya rumit banget gitu. Ya jadi kayak kita bisa menyatakan problemnya user internal tersebut gitu. Tapi kita nggak ngebahas misalnya kayak problem seperti aduh gimana sih cara dapetin funding di sini gitu ya, walaupun itu problemsnya perusahaan tapi kita nggak ngebuat produk di situ kan ya. Ya jadi problem statement di sini adalah problems di mana produk kita tuh bisa ngefix problem yang dihadapin di sini gitu.
Nah, kemudian selanjutnya itu ada hipotesis. Jadi kayak asumsi kalian apa sih yang dipakai gitu. Tentunya hipotesis tersebut tuh dibuat dan ditulis setelah kalian udah berdiskusi ya. Udah melakukan meeting ideation menggunakan brainstorming ataupun design sprint gitu. Kemudian asumsinya apa nih solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan problem statement gitu. Nah, yang nggak kalah penting adalah success kriteria. Maksudnya gimana? Kayak kan ada problem, ada solusi ya. Ya kayak harapannya kan sesimpel itu bahwa solusi ini bisa menyelesaikan problem ini kan ya nggak? Tapi perkara solusi itu bisa menyelesaikan problem harus dihitung dong ya nggak? Jangan sampai cuma kayak oke itu selesai gitu kan ya. Nah, kita hitungnya lewat success kriteria gitu. Ya, jadi kayak katakan problemnya A, solusinya B. Nah, gimana sih cara menghitung apakah solusi yang dipakai itu bisa menyelesaikan problem itu adalah success kriteria. Dan ini menentukan apakah produk yang dibuat itu beneran bisa menyelesaikan atau kita butuh mungkin improvement lainnya gitu. Kita bikin produk lainnya yang kira-kira bisa nge-fix problem yang sama. Ya, seperti yang kita bilang dan tekankan berkali-kali di sebelumnya gitu, bahwa seringkali dalam membuat produk itu nggak berhasil di percobaan pertama kan. Kita perlu ngelakuin iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi selanjutnya, dan indikatornya adalah sukses kriteria ini. Ya, seringkali kalau kita cukup ambisius gitu, kita ngebuat sukses kriteria yang lumayan ambisius gitu, nanti ketika kita udah launching, seringkali nggak tercapai itu. Nah, it's okay, dan seperti yang saya bilang sebelumnya gitu, bahwa seringkali kita butuh beberapa kali iterasi sampai sukses kriterianya itu tercapai gitu. Nah, kemudian masuk ke part detailing, requirement dalam bentuk user story seperti apa, kemudian masuk ke ketika ada UI design, prototipenya seperti apa, dan intinya 6 struktur ini tuh ngegambarin minimal structure dalam sebuah requirement dokumen yang perlu dibuat gitu. Nah, di luar ini kalian bisa selipkan beberapa informasi lainnya, tapi ya jangan terlalu makan waktu ya. Nah, ini kita masuk ke penjelasan lebih detail ya dari beberapa part yang tadi ya, ada 6 part ini. Kalau title nggak perlu dijelasin, udah cukup jelas. Kemudian langsung masuk ke goals dan business objective. Nah, ketika kita bikin produk, tentunya kan kita mau bikin value dong, ya nggak? Kita ingin menciptakan sebuah value yang bisa ngebuat bisnis kita tuh bisa berkembang, kan ya? Nah, value tersebut tuh biasanya digambarkan dalam sebuah bisnis objektif gitu. Nah, untuk kasus ini ada beberapa referensi buat bisnis objektif nih. Apakah kita ingin mengakuisisi? Apakah kita ingin melakukan acquisition? Acquisition artinya kita ingin mengundang users untuk menggunakan produk. Jadi apakah fitur ini tuh berhubungan sama acquisition? Kemudian bisa juga fiturnya berhubungan sama activation. Jadi kayak kalau acquisition tuh mungkin cuma download dan register. Kalau activation itu artinya usernya itu benar-benar menggunakan produknya gitu. Katakan kalau kalian bikin sebuah fintech, maka acquisition itu membuat user registrasi, sementara activation itu memastikan bahwa usernya itu melakukan katakan apa transfer atau top up gitu misalnya, memastikan bahwa nilai utama, value utama dari produknya itu dilakukan oleh pengguna gitu. Nah, bisa juga kalau kalian udah cukup lama dipakai oleh user produknya gitu, kemudian fiturnya itu atau produk requirement-nya itu berhubungan sama business objective retention. Retention itu artinya memastikan bahwa usernya itu yang udah katakan udah nggak pakai bisa coming back gitu. Ya katakan teman-teman pasti familiar sama situasi ini ya. Jadi kalian pakai apa? Misalnya e-commerce gitu. E-commerce ini tuh udah nggak kalian pakai lagi gitu. Padahal dulunya udah nyaman ya. Nah, aktivitas retention adalah memastikan bahwa kalian tuh kembali dengan improvement produk tertentu yang bisa dilakukan oleh company ya. Kemudian ada referral. Referral itu memastikan bahwa pengguna yang happy bisa ngajakin temennya itu untuk menggunakan service yang kita bikin juga. Referral. Dan yang terakhir adalah revenue. Ya, jadi revenue itu memastikan bahwa inisiatif ini tuh bisa nge-push user untuk memberikan income, memberikan revenue buat perusahaan. Ya, jadi secara umum ini ya, jadi kayak common business objective itu ada R.
AARRR. Ini tuh kalian mungkin pernah dengar namanya Pirate Matrix. Pirate Matrix tuh apa ya? Matrixnya bajak laut gitu. Kenapa bajak laut? Karena kalau di bahasa Inggris tuh kayak bajak laut tuh film-film kan sering ngomong R gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya. Kemudian secara detailnya ini kan secara umum ya. Secara umum ada kayak acquisition, activation, retention, referral, revenue. Kalian perlu jelasin dalam sebuah kalimat gitu. Gimana sih kayak bisnis objektifnya itu, ya jadi dijelaskan, jangan cuma sesingkat acquisition gitu. Kalian perlu jelaskan misalnya kayak oke, kayak pengen memastikan bahwa untuk kasus ini tuh berarti mereka acquisition ya, acquiring more new customers, dan kayak pengen supaya inisiatifnya itu bisa ningkatin jumlah user lah sesuai dengan targetnya company gitu. Kemudian bergulir dari bisnis objektif ke problem statement. Ya, seperti yang kita bilang bahwa product development itu selalu ya, bukan kadang-kadang gitu. Jadi kayak ketika kita ngomongin bikin produk gitu, selalu mulai dengan mencari tahu apa problemnya user. Ya, jadi bukan kadang-kadang mencari tahu. Jadi karena selalu artinya berarti kita harus nggak boleh diskusi ngomongin solusi dulu dong ya nggak? Jadi katakan kalian berembuk berempat gitu, ngobrol mau bikin produk. Oke, mau bikin e-wallet. Oke, mau bikin e-commerce. Nggak kayak gitu caranya. Caranya adalah, oke, kita research dulu, ngobrol dengan beberapa orang gitu untuk cari tahu problems-nya apa. Setelah tahu problems-nya, baru berdiskusi mengenai solusi dong, ya nggak? Ya, jadi saya selalu ingetin ya, kayak di beberapa kali pertemuan kita, jangan pernah meeting langsung lompat ke ngebahas solusi. Harus selalu mulai dari identifying users problem. Nah, kemudian di sini tujuan dari part ini adalah part problem definition ya, problem statement gitu. Kalian perlu jelaskan apa sih customer problem atau business problem yang ingin diselesaikan dengan produk ini yang sedang dibuat itu. Dan juga jelasin kira-kira seberapa besar sih problemnya, dan mungkin kalau ada informasi bagaimana problem ini bisa menguntungkan perusahaan gitu, ya mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, jadi kayak ada problem yang mungkin yang nggak ada hubungan sama perusahaan gitu. Katakan kita mau bikin e-commerce, kemudian katakan kita fokusnya masih di e-commerce ya. Kemudian problemnya customer itu katakan apa ya? Misalnya kayak katakan dia nggak punya uang gitu. Katakan dia nggak punya uang. Berarti kan nggak punya uang itu problem juga ya. Dan kita mungkin bisa selesaikan dengan cara memberikan pinjaman gitu. Nah, tapi kalau fokusnya company belum di situ, maka kita jangan bikin itu dong ya. Kita bikin something yang problemnya itu berasosiasi dengan apa yang sedang dikejar gitu. Nah, ini dijelaskan dalam sebuah part ini juga, dalam satu paragraf atau dua paragraf ya. Ini contoh doang nih ya. Ada beberapa problem yang intinya kayak ingin diselesaikan sama produk yang sedang dibuat. Nah, kemudian part selanjutnya, kita dari problem definition bergulir dong, ya nggak? Ke apa nih hipotesis dari solusi yang bisa menyelesaikan problem tersebut. Ya, jadi kan kalian udah ini ya, udah melakukan meeting ideation gitu dengan brainstorming, dengan design sprint gitu. Jelasin di sini bagaimana sih menurut kalian solusi yang ingin dibuat gitu. Seperti apa penjelasannya. Dan mungkin jelasin juga hasil dari meeting yang udah dibuat itu kira-kira bagaimana sih solusi ini bisa menyelesaikan problem yang ada. Rasionalnya seperti apa, penjelasannya seperti apa, dan mungkin beberapa informasi yang kalian temukan dari brainstorming meeting gitu. Tentunya kemudian pilih sebuah success criteria. Ya, jadi gimana sih kalian bisa mengukur bagaimana solusi yang dibuat itu ketika udah launching nanti bisa benar-benar menyelesaikan problemnya user gitu. Ya, kalian perlu cari tahu caranya dong ya nggak? Gimana sih cara mengukur apakah solusi yang dibuat dalam hipotesis ini bisa menyelesaikan problem gitu. Katakan untuk kasus ini contohnya adalah oke, kita mengukur dengan cara menghitung conversion rate-nya gitu. Dan kayak dalam waktu 3 bulan kita hitung ada kenaikan dari sekian persen ke sekian persen. Katakan problemnya adalah usernya nggak convert gitu ya, nggak convert, kemudian ada solusi, dan cara mengukur apakah solusi tersebut beneran solving the problems, kita hitung dengan cara mengukur conversion rate gitu. Ini contoh doang ya, kayak nggak harus ini, kalian bisa
diskusikan gitu, bagaimana sih mengukur apakah solusi ini bisa menyelesaikan problem tersebut gitu. Make sure bahwa selain ada angka, kalian tentukan time period. Jadi kayak kalian nggak mau nunggu selamanya dong, ya nggak mau nunggu 10 tahun apakah solusi ini beneran fix the problem gitu, kelamaan gitu kan ya. Nah, kalian perlu tentukan kayak berapa lama gitu, apakah 1 bulan, 2 bulan setelah launching gitu, atau 3 bulan gitu, atau berapa bulan terserah gitu. Nah, kemudian part selanjutnya bagian details. Bagian details nih mungkin tergantung hasil brainstormingnya ya, tergantung hasil kalian berdiskusi seperti apa, dan akhirnya membuat solusi yang seperti apa gitu. Nah, ini mungkin penjelasan di sini tuh lebih ke referensi cara membuat user story gitu. Ya, jadi kayak kalian udah jelas solusinya seperti yang dihipotesa, tapi itu kan high level information ya. Detailsnya tuh ditulis di bagian ini, di part ini, pembuatan requirement dan user story. Ya, jadi katakan dari solusi besarnya itu, kalian pecah jadi beberapa user story. Kemudian untuk masing-masing item itu dijelasin title user story-nya apa, kemudian deskripsi user story-nya seperti apa, kemudian menurut kalian, diskusi kalian, seberapa penting sih fitur ini, sub fitur yang dibuat itu. Kemudian kalau ada project management tools-nya, jadi kayak teman-teman kan mungkin pakai tools ya buat mendokumentasikan tas-tas yang akan dikerjakan oleh tim engineer gitu. Kalau pakai Jira, tulis link Jiranya. Kalau kalian pakai tools lain, tulis link menuju ke tools lainnya di sini gitu. Nah, kemudian ada optional part notes di sini. Template cara membuat user story simple sebenarnya. Ya, jadi kayak kalian perlu tahu siapa sih yang bakal menggunakan fitur tersebut, who, dan apa yang mau dikerjakan fitur tersebut, dan kenapa sih harus ada fitur tersebut gitu. Kayak katakan as someone gitu, as admin gitu, as a user, as a guest, tamu gitu, I want to register so that I can use the feature misalnya gitu. Saya sebagai tamu aplikasi, saya mau melakukan registrasi sehingga saya bisa menikmati fitur-fitur di dalamnya gitu misalnya. Ini beberapa contoh user story ya. Kayak as roles, I want to sebuah action so that alasan kenapa harus ada action tersebut gitu. Nah, ini mungkin contoh doang lah, kayak kalau Batman gitu. Intinya kalian harus tahu siapa who-nya, apa yang dibuat, dan why. Katakan kasus Batman itu kita ada fitur ini ya, ada fitur apa lampu senter yang disorot untuk manggil Batman gitu. Kayak tapi permasalahannya tuh Batman nggak tahu nih lokasinya di mana karena cuma ngeliat di atas kan ada center gambar Batman gitu. Ya kalau untuk kasus seperti ini mungkin fiturnya adalah as a Batman, I want to be able to detect bad signal location quickly. Jadi kayak lokasinya di mana yang nyorot ini gitu supaya saya bisa pergi ke tempat crime-nya segera gitu supaya kayak kalau ada pembunuhan korbannya belum mati gitu misalnya karena cepat gitu ya. Nah, perkara gimana sih cara bikin fiturnya dijelaskan di part selanjutnya. Yang penting user story-nya dijelaskan dulu gitu. Nah, kemudian sebelum lanjut ke yang part tadi tuh kita mau jelasin intinya kayak dari user story ini nanti kalian bisa breakdown kira-kira tasknya seperti apa yang bisa dikerjakan oleh tim engineer gitu. Dan akhirnya mereka bisa clear ya. Dan akhirnya user story itu menjadi alasan kenapa sebuah fitur harus dibuat gitu. Dalam sebuah requirement produk bisa ada beberapa user story ya. Ya contohnya sederhana lah. Kalau kalian bikin halaman misalnya halaman pembayaran gitu. Ada customer yang ngelakuin pembayarannya, ada tim finance yang mungkin melakukan settlement uangnya, ada tim operation yang mungkin membantu kalau ada problem dalam pembayarannya gitu. Ya minimal ada untuk kasus ini berarti ada 3 roles kan, ada 3 who gitu. Ya, kemudian dijelaskan user story-nya apa. Karena seringkali walaupun kita melihat ada sebuah fitur yang simple, impact-nya ke operation tuh ada tuh. Dan kalian harus assess juga untuk kasus tersebut gitu. Kemudian setelah dijelaskan user story, which is kayak breakdown dari hipotesis yang ada gitu, kita masuk ke part yang lebih detail nih.
kalian harus jelaskan dalam setiap requirement yang ada itu, dalam setiap user story yang ada, jelasin user flow-nya seperti apa. User flow bisa dibuat dalam bentuk flowchart seperti ini. Teman-teman harusnya udah familiar dengan flowchart ya. Intinya kayak simple sih, ada rangkaian activity yang dilakukan oleh user gitu. Kemudian kalian bisa bikin flowchart itu untuk ngegambarin user interaction kan. Dan kalian juga perlu pastiin bahwa flowchart yang dibuat itu ya cukup detail ya, mengcover kayak kasus positif sama kasus negatif. Maksudnya katakan kayak ada flow registrasi menggunakan phone numbers gitu. Kalau sukses, apa yang terjadi? Kalau OTP-nya gagal, apa yang terjadi? Mungkin user bisa mengulang resend OTP-nya atau apa gitu. Jadi kayak pastikan bahwa kalian jangan cuma mengcover kasus positifnya gitu. Biar user experience-nya bisa bagus gitu ya. Nah, kemudian setelah udah jelas user flow-nya seperti apa, ini tuh kalau kita bikin pakai design sprint itu bentuknya mirip kayak storyboard ya. Ya, jadi storyboard itu bisa dibuat juga dalam bentuk flowchart seperti ini. Untuk ngebuat rangkaian user experience flow-nya gitu ya. Setelah udah jelas user interaction-nya seperti apa, kalian bikin UI desainnya. UI desainnya seperti apa? Kayak dalam bentuk kayak mock-up-nya seperti apa. Dan bonus kalau kalian bikin prototipe-nya juga agar kayak informasinya bisa secara lebih jelas tersampaikan ke setiap stakeholders gitu ya. Kita udah mengulas mengenai ini di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang kalian bisa dapatkan di actually ini di-share sama orang di apa namanya? Di Reddit ya. Linknya bisa dicek di sini. Intinya ini sebuah product requirement yang dibuat sama sebuah company di Silicon Valley nih. Ini referensinya dari Silicon Valley. Jadi biar kayak kita mengacu ke yang apa ya, the best ya di Silicon Valley gitu. Jadi kayak ada goals, bisnis goals-nya apa. Kemudian background ini ya mungkin menjelaskan problem statement-nya apa. Kemudian kalian masuk ke beberapa informasi selanjutnya, masuk ke user story, mau bikin apa. Dan setelah itu jelaskan user interaction-nya seperti apa. Dan masuk ke part UI kalau ada. Selebihnya masuk ke part-part yang mungkin nggak bonus ya. Misalnya kayak rilis kriterianya seperti apa. Kemudian kalian bisa tambahkan kira-kira questions yang sempat ditanyakan oleh tim produk seperti apa gitu. Ya supaya intinya setiap interaksi di dalam tim itu terdokumentasi. Kemudian ada juga part out of scope. Jadi kayak scope yang nggak dikerjakan dalam produk tersebut apa, itu ditulis juga dalam PRD yang dibuat. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu ada essential part yang perlu ditulis, tapi di luar essential part itu kalian juga boleh nambahin beberapa part yang kalian anggap penting gitu. Misalnya, kayaknya nih ada juga yang kayak misalnya meeting minutes gitu, kayak minutes of meeting itu, di mana kayak hasil diskusi tim itu, aduh kalau kita pisahkan dokumentasinya takutnya hilang gitu kan enggak? Bisa juga ditaruh ke dalam PRD gitu. Jadi kayak summary dari meetingnya itu yang pernah dilakukan dalam tim itu ditaruh juga di PRD-nya gitu. Feel free untuk ngelakuin itu ya. Intinya harapannya adalah PRD yang dibuat itu menjadi single source of truth gitu untuk dalam sebuah diskusi pembuatan produk yang ada gitu. Itu mengenai PRD, dan feel free buat kayak menelan dulu, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilempar ke chat gitu biar kita bisa bahas nanti. Selanjutnya, setelah kalian punya referensi product requirement ya, kayak kan PRD adalah product requirement dokumen requirement dari produk yang mau dibikin gitu. Kemudian kalian masuk ke implementasi dong ya nggak? Implementasi itu dimonitor dengan metode project management gitu ya. Agar intinya kayak project management itu penting dilakukan agar kita bisa apa yang mau dibuat itu sesuai ekspektasi dengan kayak apa resource-nya, waktunya, dan scope-nya juga ya. Tapi ya walaupun kita udah ngelakuin best effort, ngelakuin project management,
ya ada juga kalanya di mana kayak scope-nya tuh salah, atau misalnya resource-nya salah estimasi, waktunya salah estimasi. It's okay gitu, asalkan ya kalian udah melakukan the best effort ya dalam melakukan itu gitu. Ada 3 teknik yang lumayan apa ya lumayan sering dibahas gitu dalam sebuah topik-topik startup gitu. Ada waterfall, lean, dan agile. Apa sih 3 hal ini? Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar gitu. Dan dari 3 ini, boleh dong chat mana yang kalian lebih suka gitu, kalau pernah dengar ya. Ya, kita langsung masuk aja. Yang ke metode pertama, waterfall. Jadi waterfall ini tekniknya udah lama banget ya, dari tahun 60, 70 atau mungkin sebelum itu gitu. Bentuknya tuh kayak air terjun gitu, waterfall ya. Waterfall itu artinya air terjun ya. Dimana kayak kalau waterfall kan air mengalir dari yang paling tinggi ke yang paling bawah rendah gitu kan enggak. Dan ketika udah mengalir ke bawah, air nggak mungkin naik ke atas lagi dong ya enggak. Karena melawan gravitasi gitu. Nah, seperti air nggak mungkin naik lagi ke atas, begitu juga dengan milestone yang ada dalam waterfall gitu. Kayak ketika kita udah selesai dengan step 1 ke step 2, nggak ada nggak ada waktu lagi untuk balik ke step sebelumnya gitu. Kayak apalagi kalau kita udah implementasi, udah testing gitu, kita nggak bisa lagi balik ke ngebuat requirement. Padahal seringkali ketika kita, apalagi di zaman digital seperti sekarang ya, di mana perubahan itu cepat sekali terjadi gitu. Ya seringkali ketika kita membuat requirement A gitu, dan udah dikunci requirement-nya, rupanya dependensinya berubah gitu. Katakan gini ya, katakan kalian ingin membuat integrasi dengan third party gitu. Katakan third party-nya itu Facebook gitu. Katakan mau login dengan Facebook gitu ya. Kemudian kalian udah kunci requirement-nya, mau diimplementasi, tiba-tiba si Facebook ini kayak kena skandal privasi kan enggak? Waktu itu sekitar 2 tahun 3 tahun lalu kena skandal privasi, dan partner-partner yang mau integrasi dengan mereka dipersulit gitu. Ya jadi kayak kalian nggak bisa proceed dong ya nggak kasusnya gitu. Dan kalau kita nggak bisa balik ya berarti stuck jadinya kan nggak. Jadinya kekunci, nggak bisa maju gitu. Cuma intinya itu waterfall ya. Jadi dalam sebuah teknik waterfall itu requirement sedetail-detailnya itu di-gather gitu, dikumpulkan di depan. Ya jadi tim tuh harus berdiskusi yang panjang lebar berbulan-bulan kadang gitu untuk menjelaskan kayak requirement seperti apa. Kemudian semua feature-feature yang mau dibuat itu harus dianalisa di depan. Ya jadi kayak nggak bisa tuh kayak bikin part dulu gitu, kayak halaman login dulu baru dikerjain, kemudian requirement-nya menunda yang lain, nggak bisa. Dalam sebuah waterfall metodologi itu semua requirement harus dikunci di depan. Kemudian setelah semua requirement-nya dikunci, kita baru bisa masuk ke step design, dan mungkin setelah desainnya jadi masuk ke step coding gitu. Nah dengan begitu jadinya rapih ya enaknya ya. Kan jadi kayak nggak rusuh gitu, kayak semua requirement udah jadi, desain udah jadi, baru diimplementasi. Tapi kondisi yang enak ini tuh ya kadang nggak sesuai dengan kenyataan ya. Dalam dunia nyata itu perubahan itu sering kali terjadi dan kayak membutuhkan adjustment yang perlu kita lakukan dan lain-lain ya. Dan ketika dengan metodologi waterfall, kalau kita mau mundur mengubah scope-nya, itu tuh bakal ribet banget dan bakal kacau gitu, dan akhirnya menciptakan cost tambahan yang mahal gitu. Ya cuma itu waterfall ya. Nah, apa yang terjadi di tahun 80? Kayak tahun 80 tuh orang belum tahu ada metode lain ya selain waterfall gitu. Dan saat itu pembuatan software itu lagi baru permulaan gitu. Banyak teknik project management yang mengadopsi dari industri construction dan yang lainnya gitu. Intinya kalau kita mau bikin gedung wajar dong ya nggak? Semua speknya harus jelas. Nggak bisa tuh kayak kita bikin requirement buat lantai 2 dulu, padahal kita mau bikin 20 lantai gitu. Kacau nanti gitu kan nggak? Semuanya harus jelas dalam sebuah construction gitu, ngebuat gedung gitu. Tapi tahun 80 industri software masih baru berdiri, kita mengadopsi teknik project management dari construction gitu, tapi permasalahannya rupanya beda banget dalam ngebuat software gitu.
dalam sebuah software tuh nggak harus semuanya jelas di awal gitu, dan kayak seringkali banyak yang nggak clear, dan kalau dipaksakan harus ngebuat di awal requirement-nya udah jelas gitu, akhirnya banyak yang gagal gitu. Jadi kayak di tahun 80 tuh banyak banget di software industry itu di US terutama ya, sama di Europe ya, karena Indonesia belum banyak software gitu. Ya jadi banyak dari project-nya itu gagal, telat, over budget, dan akhirnya nggak rilis bahkan gitu. Mereka menggunakan waterfall, ya akhirnya orang menganalisa kenapa itu terjadi gitu. Oh rupanya nature-nya software development itu beda dengan construction gitu, dan akhirnya ya terciptalah beberapa metodologi saingannya waterfall gitu. Metodologinya tuh ada banyak lah, cuma yang paling populer ada dua, the Lean sama Agile. Dianggap sebagai alternatif yang better lah dari sebuah teknik waterfall gitu. Nah, apa itu Lean? Jadi kayak Lean itu awalnya diperkenalkan sama Toyota ya. Jadi kayak Toyota itu benar yang bikin mobil itu, Toyota mobil itu di Jepang gitu. Jadi mereka memperkenalkan konsep namanya Kaizen gitu dan Lean metodologi gitu. Ya, jadi kayak ketika kita mau membuat software atau membuat apapun gitu, kita sebisa mungkin mengurangi waste, mengurangi sampah. Maksudnya gimana? Kayak kadang kalau kita mau bikin sebuah hal gitu, katakan kita mau bikin mobil gitu. Kalau kita udah kadang kita memaksakan, kadang nggak, aduh tanggung nih, ininya belum jadi, ininya belum dibuat juga, kita bikin semuanya deh, selipin requirement yang nggak penting gitu. Nah, requirement yang nggak penting ini, yang keberadaannya itu sebenarnya kayak nggak tahu ingin menyelesaikan apa, itu dianggapnya sebagai waste, sebagai sampah gitu. Nah, dengan Lean software development, harapannya adalah kita hanya mengerjakan something yang udah jelas problemnya apa, dan sebisa mungkin kecil aja dulu. Dan ketika udah jelas kecil gitu dibuat langsung, dan di tengah jalan nanti ada sesuatu yang baru dibuat lagi requirement-nya, dan akhirnya pelan-pelan jadilah something yang lebih kompleks gitu. Itu konsepnya Lean ya. Jadi kayak Lean itu adalah kayak membuat sebuah requirement itu tuh kecil dulu agar mengurangi sampah yang nggak perlu dari requirement-nya gitu, dan akhirnya kita bisa mengembangkan produk yang keren itu jadi besar gitu dengan cara perlahan-lahan. Ya jadi ini kan mirip dengan MVP ya, minimum viable product gitu. Jadi MVP itu keberadaannya emang belajar dari Lean metodologi sih. Sementara Agile itu agak beda sedikit. Jadi kayak kalau kasus Lean itu kita pengen ngebuat sesuatu yang kompleks dengan cara bikin yang kecil-kecil dulu, simple, jadi akhirnya something yang besar gitu. Kalau Agile, kita fokusnya ke kecepatan. Ya, jadi kayak oke, udah nggak usah bikin requirement panjang-panjang lah. Yang penting kita bikin dulu gitu. Kemudian di tengah jalan kita fokus ke learning gitu ya. Kemudian setelah kita learning something yang baru, kita bikin lagi gitu. Ya jadi dua-duanya itu fokus ke apa ya, kayak meminimalisasi kegagalan gitu dengan cara yang berbeda. Kalau Lean itu fokus ke minimalism, kalau Agile itu fokus ke kecepatan gitu. Ya jadi kayak kalian mau prefer yang mana, dan itu ya dua-duanya bagus ya. Cuma teknik project manajemennya akan sedikit berbeda. Kalau Lean itu simple banget. Ya, jadi project manajemennya menggunakan hal namanya Kanban. Kanban itu ya jadi kayak kalau kita bikin Kanban board itu simple ya. Kita cuma bikin kayak to do, doing, dan done. Cuma ada 3 gitu. Ya kayak semua hal yang mau dibuat ditaruh di to do gitu. Ketika tim implementasi mau mengerjakan something, ya udah ambil aja ke doing gitu ya. Ketika udah kelar pindahin ke done gitu. Dan nggak ada yang namanya kayak sprint planning dan lain-lain. Maksudnya nggak ada yang namanya kayak ritual harus kayak project management dan lain-lain gitu. Ya udah kayak intinya apapun yang mau dibuat ditaruh di to do, backlog gitu, diambil untuk dikerjakan, dan akhirnya dan itu kelar. Nah itu mantep banget ya, minimal. Jadi kayak simple dan akhirnya minimizing waste gitu. Sementara untuk kasus agile yang bakal kita fokus di sini sedikit lebih terstruktur ya, nggak se-ekstrim Lean gitu. Fokusnya itu ke arah kayak kita make sure bahwa ada learning di setiap rilis yang terjadi gitu. Nah, Scrum itu adalah agile.
Ya, jadi itu yang bakal kita fokusin di topik selanjutnya hari ini. Kemudian mungkin untuk make sure kalian paham dulu ya, kayak intinya ini perbedaan dari Lean dan Agile ya. Kayak dua-duanya adalah continuous improvement. Maksudnya adalah kayak improvement yang terjadi itu dilakukan secara continuous gitu. Nggak sekali bikin requirement jeder langsung jadi gitu semua yang keren gitu ya. Itu prinsipalnya adalah continuous gitu. Caranya kalau Lean itu kita melakukan iterative approach-nya dengan cara go minimal dulu, removing waste yang nggak perlu gitu. Kalau ada requirement yang nggak jelas, dikeluarin dulu dari scope. Sementara kalau agile gitu, kita bisa mengubah plan di tengah-tengah. Cuma intinya di lock dalam sebuah periode waktu di mana kita ngerjain part dari requirement besar gitu ya. Kemudian kalau dari segi customer value-nya itu intinya adalah kayak kita lebih fokusin ke continuous improvement ya, mirip MVP gitu, bahwa kayak intinya sebuah software yang kayak kompleks itu tuh terbuat dari something yang lebih simple sebelumnya gitu. Ya, intinya kalau kalian pernah dengar namanya Kaizen ya, kayak sebuah hal itu selalu improve gitu, kayak nggak pernah berhenti gitu. Itu prinsipalnya Lean. Sementara kalau Agile ya kayak intinya kita make sure bahwa kayak ketika menjalankan sebuah project management nggak fokus sama dokumentasi yang kompleks dan lengkap gitu. Yang penting adalah gimana caranya supaya softwarenya itu berjalan dan nggak kelamaan ngebuat sesuatu gitu. Ya jadi dua-duanya bagus, tinggal dipilih ya. Dan mana nih yang kira-kira paling oke buat kita ya? Ya tergantung tekniknya ya. Kayak intinya kalau kalian mau bikin something yang kayak early stage gitu, seperti waktu-waktu kalian gitu, mungkin tapi kayak mungkin ketika kalian belum jelas mau bikin apa bahkan gitu, masih simple banget gitu, masih benar-benar minimal gitu ya. Mungkin Lean itu cocok dalam artian kayak udahlah kayak nggak usah pakai project management yang kompleks gitu. Yang penting ada to do, doing dan done gitu. Dan kita perlu menjelaskan sebuah MVP yang kecil dulu sebelum berkembang ke something yang lebih besar gitu. Tapi kalau kasusnya udah beberapa bulan ngebuat something dan sekarang adalah versi kedua, ketiga, keempat gitu, mungkin teknik agile itu lebih cocok gitu. Di mana kayak kalian perlu ngelakuin growth gitu, optimisasi dari setiap produk yang ada gitu, dan kalian perlu melakukan adaptasi di setiap change-nya gitu dengan cara belajar di setiap iterasinya gitu. Ya jadi dua-duanya itu oke dan kayak ya dua-duanya suitable for startup ya. Nah, kita bakal lebih banyak ngebahas mengenai agile lewat Scrum ya. Kenapa? Karena Lean simple banget. Kalau kalian mau pakai Lean, ya udah pakai aja. Tekniknya nggak banyak yang perlu dibahas, cukup kayak bikin board, bisa pakai Excel, bisa pakai Trello. Yang penting bikin board namanya to do, doing, done, kemudian jalanin gitu. Nah, kita bahas mengenai Scrum-nya ya. Dengan Scrum itu kita fokus ke tim ya, ke teamwork gitu, kerja sama tim gitu, agar kayak timnya itu bisa melakukan delivery dari softwarenya itu dengan lebih cepat dan bisa respon dan beradaptasi dengan cepat juga ketika ada bugs, ketika ada perubahan trends gitu. Caranya gimana? Kita bahas. Dalam sebuah Scrum team ada beberapa roles di sini nih. Ada yang namanya product owner, ada yang namanya Scrum Master, dan adanya namanya development team. Nah, walaupun ada 3 roles, tapi kalau timnya masih kecil gitu, intinya kalian bisa jadi 2 orang gitu ya. Katakan ada tim 5 orang gitu, company-nya masih 5 orang gitu, ya katakan 5-5-nya programmer gitu, 5-5-nya development team. Ya selain development team ada yang berperan sebagai product owner juga gitu. Ya jadi ada yang sebagai double job gitu, jadi product owner, atau ada yang jadi scrum master juga. Intinya product owner itu make sure bahwa requirement jelas dan melakukan breakdown dari projectnya menjadi something yang bisa dikerjakan oleh tim implementasi gitu, tim programmers. Sementara scrum master make sure bahwa timnya itu melaksanakan rutinitas yang dilakukan yang diperlukan dalam scrum. Dan rutinitasnya apa kita bakal bahas di sini. Apa sih bedanya? Mungkin pernah dengar ya, kayak apa sih ada project manager, ada product manager, ada product owner gitu. Apa sih bedanya? Kalau project owner, kalau project manager itu ya mungkin
terminologi general ya, bahwa ada seseorang yang manage project-nya gitu. Nah, yang eksklusif di dalam Scrum adalah namanya product owner nih. Ya, jadi product owner itu spesifik buat Scrum ya, dan dia tuh tugasnya itu untuk mendefinisikan product backlog. Jadi dari requirement yang besar dipecah menjadi product backlog, kemudian diprioritasin mana nih yang perlu dikerjain lebih dulu gitu. Itu tugasnya product owner gitu. Nah, sementara kalau product manager sebenarnya di luar Scrum, dia tuh seseorang yang mungkin mendefinisikan visi dari produknya dan mungkin kayak ngebikin prioritas dari something yang lebih besar gitu. Ya, jadi kalau di product owner itu dia memprioritaskan task, hal kecil ya, kayak task tuh kayak kerjaan gitu. Sementara kalau product manager memprioritaskan produk apa yang mau dibuat gitu, kayak bukan cuma tas doang gitu, tapi kayak something yang lebih besar gitu. Dan juga mungkin mencari tahu market dan business opportunity. Biasanya kalau di startup yang masih awal, yang berperan jadi product manager itu bisa CEO-nya ya. Nah, ini beberapa struktur dan komponen dalam Scrum. Ya, jadi ketika kalian punya inisiatif, inisiatif tuh requirement besar yang dibuat ya. Kalian bikin sebuah product requirement dokumen. Jadi product requirement dokumen itu tuh menggambarkan inisiatif. Ya, kemudian inisiatif itu bisa dipecah jadi namanya epics gitu. Ya, katakan kita mau bikin something yang besar gitu, katakan mau bikin sebuah apa misalnya kayak sebuah e-commerce gitu, ada modul inisiatif buat kayak bagian misalnya kayak pembelian gitu. Kemudian epics-nya bisa dipecah menjadi beberapa konsep gitu. Bagian yang pencariannya, bagian yang check out-nya, sama bagian yang lain gitu. Kemudian dari setiap epics itu, jadi epics itu kumpulan user story yang masih satu grup ya, misalnya. Katakan ada internal dashboard sama halaman yang diakses oleh customer-nya gitu. Katakan ada 2 epic gitu. Jadi kayak grupnya sama gitu ya. Itu menggambarkan epic gitu. Kemudian dari setiap epic itu dijelaskan user story-nya seperti apa. Ya, jadi user story-nya seperti apa, requirement ya. User story itu breakdown dari requirement yang dibuat di PRD. Kemudian kalau perlu dipecah lagi menjadi subtask gitu. Ya, jadi kalian perlu familiar sama 3-4 terminologi nih. Ada inisiatif yang dijelaskan dalam PRD, breakdown dibuat dalam epic, dan user story. Nah, kemudian ini contoh lah ya. Ini contoh kalau katakan kalian bikin fitur easy checkout gitu. Katakan goalnya adalah help customer to have convenience way to check out. Check out tuh kayak di e-commerce checkout gitu ya. Kemudian epic-nya bisa ada 2 nih. Epic yang bagian easy payment atau kayak ngelakuin auto save checkout details. Kemudian kayak user story jadi breakdown dari epics-nya. Ini contoh doang ya. Agar kalian familiar ketika bikin nanti project manajemennya gitu. Kemudian dengan Scrum ada beberapa rutinitas setelah kalian udah jelasin. Katakan di awal itu udah bikin PRD, kemudian dari PRD itu dijelaskan beberapa user story, kemudian dari situ ya kalian udah punya backlog dong, yaitu user story-nya itu kan. Nah, kalian melakukan beberapa rutinitas nih. Jadi kayak dalam sebuah Scrum itu ada yang namanya sprint. Sprint tuh waktu implementasi ya. Kalian bisa pilih bisa 2 minggu, bisa 1 bulan gitu, atau bisa 1 minggu gitu. Kalau rekomendasi saya sprintnya bisa setiap 2 minggu gitu ya, biar nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Kemudian di awal sprint, di hari pertama sprintnya itu kalian ngelakuin sprint planning. Sprint planning itu mendefinisikan apa aja yang perlu dikerjakan dalam sprint tersebut. Ya, kemudian dikunci, katakan ada beberapa user story dan task yang perlu dikerjakan dalam sprint ini. Kemudian setiap harinya kalian ngelakuin daily stand up. Jangan lama-lama, cuma 15 menit gitu. Agar kayak setiap blocker dan setiap koordinasi terjadi setiap harinya gitu ya. Terutama kalau timnya udah besar nih. Kemudian di akhir sprint, setelah rilis gitu, katakan di setiap 2 minggu kan kalian ngelakuin rilis ya. Bisa rilis internal, bisa rilis ke eksternal gitu. Kalian ngelakuin review untuk mencari tahu apa nih yang kayak bisa diimprove dari sprint tersebut gitu. Katakan oh rupanya di sprint ini kacau gara-gara ada dependensi eksternal yang belum ada gitu. Kalian bisa bahas di sprint review. Dan sprint retrospektif bisa ngebahas
result dari launchingnya seperti apa gitu. Dan tentunya karena dalam sebuah agile gitu kita pengen belajar, selanjutnya kalian selalu ulang ini setiap periode sprintnya ya. Ya kita bisa bahas di sini seperti yang di awal tadi itu, kayak intinya dalam sebuah sprint planning kalian nge-breakdown project-nya itu menjadi backlog gitu. Jadi backlog-nya user story ya. Kemudian kayak tim itu mungkin terutama yang punya programmers gitu bisa mengestimasi effortnya seperti apa sih implementasinya. Kemudian di finalize gitu. Di awal ini artinya sprint planning itu menandakan sprintnya dimulai. Biasanya meetingnya lama nih karena dia ngelakuin planning ya. Berarti ya butuh agak lama tuh kayak sekitar 4 jam mungkin. 2 jam sampai 4 jam gitu. Yang perlu hadir semua orang dalam timnya gitu. Kemudian setelah dikunci, dikerjakan, kita ngelakuin daily scrum atau daily stand up untuk ngelakuin koordinasi setiap harinya. Mungkin pagi-pagi gitu biar kayak masih seger gitu ya. Kayak cari tahu apa nih yang udah selesai hari ini, apa yang kayak jadi ganjalan gitu, jadi blocker gitu, supaya mungkin kalau ada tim implementasi yang kena block gitu, nggak dipendam gitu ya, akhirnya jadi kacau nanti ya, karena jangan lama-lama, fokus ngelakuin daily stand up 15 menit aja setiap harinya. Kemudian di akhir, setelah semua kerjaan kelar, kalian make sure bahwa kayak ngelakuin launching dan mungkin preparation-nya adalah kayak ngelakuin sprint review, apa nih yang kurang, apa yang udah oke gitu ya, kemudian bisa di launching gitu. Nah, sprint review bisa dilakukan dengan cepat, 60 menit aja gitu. Nah, gimana sih cara ngelakuin Scrum, sorry. Kalian bisa menggunakan beberapa tools ya, kayak ya intinya nggak ada preferensi lah. Kalian mau pakai apapun boleh gitu. Cuma kalau bisa pakai tools biar koordinasinya tuh terstruktur ya. Ya kayak bisa pakai Jira, bisa pakai ClickUp di sini. Mungkin bisa coba gitu dua-duanya gitu. Kalian cari tahu mana yang cocok buat kalian gitu ya. Ada juga mungkin yang pakai Notion gitu. Kalian terserah pakai apa gitu. Yang penting cocok buat timnya gitu ya. Nah, itu mungkin apa yang kita pelajarin mengenai agile project management ya. Kayak seperti biasa, kita mungkin ambil waktu agak lama buat ngelakuin Q&A biar teman-teman nih nggak cuma belajar teorinya juga, nggak belajar teorinya doang, tapi juga tahu lah gimana mengimplementasinya dengan cara lebih baik buat mungkin make sure bahwa kalian yang kalian mau bikin itu bisa sukses gitu. Itu mungkin. Oke, thank you Mas Anton untuk sesinya di siang hari ini gitu. Nah mungkin banyak juga nih, salah satunya kayak aku nih Mas Anton, aku sekarang juga lagi mau belajar pakai ClickUp gitu buat tim aku gitu. Ini mau mulai meraba-raba, tapi kemarin lihat di YouTube juga itu sangat memudahkan sih sebenarnya untuk tim kita menyelesaikan task di project management kayak gitu. Oke deh Mas, sebelum kita lanjut ke Q&A, kayaknya lebih baik kalau kita ambil istirahat dulu ya Mas, selama 10 menit. Oh Sekarang iya udah jam benar. 13. Iya. Sekarang jam 13.59. Kita ambil break sampai jam 14.10 ya, Boleh. 14.10. Nah, buat Ya. teman-teman yang mau nulis pertanyaan di Slido bisa banget, linknya udah ada di chat box. Kayak gitu, selamat istirahat semuanya. Ya, sampai jumpa 10 menit lagi. Halo teman-teman semuanya, udah pada balik belum nih? Udah lewat 1 menit nih, udah jam 14.11. Mas Anton udah balik tuh. Dean juga udah, yang lain mana nih? Coba open dulu kameranya biar kelihatan. Mana nih yang udah balik? Ada area daulat yang selalu jadi. Apa sih kamu tuh ya? Serigala ya? Terus apa lagi nih? Ayo dong, open cam biar kelihatan. Oke deh, karena masih pada malu-malu nih Mas, belum pada mau apa namanya buat open cam. Nah karena juga nih teman-teman slide-nya masih belum bisa di-share. Siapa nih kira-kira di antara teman-teman yang mau raise hand buat langsung ngajuin pertanyaan? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, sambil nunggu slide kita minta teman-teman yang raise hand buat langsung ngajuin pertanyaan ke Mas Anton. Oke, langsung ada Dean. Silakan Dean. Thank you Kak Sabil, thank you juga Mas Anton materinya. Sorry guys kalau aku senangnya banyak emang
Bagus lah. It's my passion banget sih. Emang kebetulan juga my job desk juga produknya. Mau nanya sih ya, first question sih, gimana sih Mas cara bisa jadi agile and lean at the same time? Ya, eh agile dan lean. Oke, mungkin coba pakai slide kali ya. Masih slide. Ya, sebenarnya beda, agak-agak radikal sih bedanya, dan kayak jadi kayak kalau kalau kamu tahu tuh di dalam Toyota ya, kayak di Lean ya. Pernah dengar nggak ada yang namanya just in time production gitu. Jadi kayak di dalam Toyota itu tuh mereka tuh ini kayak kalau seandainya mau bikin mobil itu kalau ada yang order doang gitu, gila kan. Kalau ada yang order mereka just in time request ke pabrik dan dibuat gitu. Tapi sekarang udah beda ya. Pasti awal-awal kita ngomongin tuh. Itu kan karena dia fokusnya tuh ini ya kayak meminimize waste gitu. Dalam artian kayak aduh kalau gue udah bikin mobil banyak terus kalau nggak laku gimana gitu ya dia tuh fokusnya ke lean banget. Lean tuh artinya kurus ya. Lean tuh kurus gitu dan kayak fokusnya tuh kalau seandainya katakan lu mau bikin apa ya kayak katakan e-commerce gitu ya. E-commerce ini apa sih omongannya? Oh, rupanya bikin order. Kemudian ada modul pembayaran. Ya udahlah bikin itu doang gitu. Part-part yang lainnya nggak usah dipikirin dulu. Itu fokusnya lean ya. Ya dan kayak kan agak-agak ekstrim ya. Tapi ketika kita ngomongin agile tuh ketika ketika kamu udah punya ngomongin e-commerce tuh kadang ya skopnya udah tahu lah, kebayang agak besar lah mau bikin yang kayak Tokopedia atau kayak Shopee gitu ya. Tapi requirement-nya tuh ya belum jadi nih. Oke, gue mau bikin kayak Shopee nih. Dalam dalam bayangan tuh kompleks. Tapi requirement-nya belum jadi. Oke, kamu bikin dulu requirement bagian A gitu ya. Kemudian dari requirement bagian A ini dibuat tapi dengan memikirkan bahwa oke, end produknya bakal sekompleks Shopee gitu ya. Sehingga kayak ketika ngebuat requirement ya ada beberapa hal yang dipertimbangkan kan ya nggak? Dan akhirnya part yang udah jadi requirement-nya dibuat tuh di dalam sprint. Jadi rilis, jangan nungguin semuanya jadi. Ya jadi agile tuh agak-agak nggak jauh lah ke waterfall ya. Ekstrimnya kalau waterfall tuh semuanya dibuat. Kalau waterfall ini nggak boleh tuh lu kayak rilis dulu bagian yang A dulu gitu. Katakan lu mau bikin e-commerce gitu, nggak boleh kalau belum jadi semuanya itu rilis nggak boleh. Harus kayak semuanya udah jadi, baru dirilis gitu. Itu kan tapi ekstrimnya adalah jadinya kelamaan kan rilisnya kan. Nah, dengan agile sebenarnya tuh agak-agak mirip, agak-agak dekat ke waterfall ya. Jadi kayak lu boleh tuh punya requirement yang agak besar gitu, tapi nggak harus dibuat dulu dokumentasinya gitu. Dan kayak it's okay untuk dibuat parsial dan lu kayak rilis abis itu. Kemudian barulah bikin requirement yang kedua dan ujung-ujungnya jadi kayak Shopee ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin lean, nggak ada tuh lu ngomongin mau bikin kayak Shopee gitu. Kayak kegedean gitu ya. Lu bikin yang kecil dulu aja deh. Bodo amat sama yang gede kayak Shopee gitu. Yang penting kecil dulu, yang penting bisa ngelayanin customer gitu. Kemudian dirilis. Kemudian ke depannya gerak ke arah mana? Ya udah tunggu nanti lah. Tunggu nanti dapat signal baru dari kayak MVP-nya kan enggak. Ya jadi ketika lu mau pakai lean atau agile itu idealnya jangan digabung karena dia tuh kayak sebuah prinsipal yang secara ekstrim tuh agak beda, tapi dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus untuk sebuah startup gitu karena gerak cepat ya. Bayangin kalau lu mau bikin kayak Shopee gitu dan requirement-nya menunggu semuanya jadi dan gak boleh rilis parsial, lama banget dong ya nggak? Ya, jadi kayak jalan tengahnya adalah agile sebenarnya. Kalau kalau lean tuh kalau kamu pendekatannya mau nggak punya grand plan, yang penting small plan dulu, kemudian kayak ya udah kayak kedepannya mau gerak ke arah mana urusan nanti gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Mas. Ya, itulah kenapa kayak sebenarnya kayak kalau masih baru banget gitu, kayak katakan baru kepikiran mau bikin, hari pertamanya kawan bantu gitu.
idealnya pakai Lean gitu. Tapi kalau sekarang udah ke iterasi kesekiannya kawan bantu, mungkin kalian udah punya visi, udah punya something yang lebih konkret gitu, implementasi Agile lebih cocok gitu. Tapi kalau mau diimplementasi dengan Lean juga nggak ada salahnya juga. Jadinya slim ya, dan gerak cepat gitu. Iya sih, true. Oke, follow question kita Mas ya. Ya. Kebetulan sih itu emang lagi yang kita di saat sekarang sih, karena kita kawan tuh udah lumayan jalan berapa bulan dan kita lagi di iterasi ke-3 gitu ya Mas ya. Idealnya emang kita pakai agile kan. Cuman ini sih Mas yang aku belum dapat framing di apa logikanya sih ya. Kita emang pakai agile, kita lagi bikin backlog juga, bikin BRD macam-macam kan. Gitu. Cuman aku ngerasa kayak kita bisa pakai konsep Lean in terms of kayak kita kan punya banyak ide nih, ide feature ini. Berarti kan ada prioritization kan, gitu kan, apa aja yang harus ituin. Nah, exactly, is it true kalau kita bisa metodologi Lean itu dipakai untuk di prioritization, tapi ketika developingnya itu tuh kita pakai agile, gitu sih Mas? Sebenarnya ketika untuk kasus yang kamu bilang tuh lebih ke agile sih ya gue ngeliatnya ya, karena udah tahu mau bikin apa-apa gitu. Nih gue coba pakai analogi jalan-jalan deh ya. Lu asal dari mana? Kawan bantu timnya asal dari mana? Jakarta, mungkin Jakarta sih, ada yang Malang juga. Oke, Jakarta ya. Yeah. Jadi kita di Jakarta. Kalau kita ngomongin agile atau waterfall, itu udah jelas tujuan akhirnya. Kita mau ke Bali, bro. Oke. Nah, tapi kalau waterfall, lu tuh harus jelas banget tuh kayak dari Jakarta sampai Bali tuh harus udah jelas semua gitu. Transportasinya, ongkosnya, semuanya udah jelas gitu waterfall gitu ya. Tapi kalau agile, lu udah tahu mau ke Bali, tapi planningnya tuh ya udahlah, yang penting ke Cirebon dulu, kemudian ke Semarang dulu, kemudian ke Surabaya dulu, Banyuwangi dulu, kemudian ke Bali gitu ya. Nah, itu agile. Lu udah jelas grand plan-nya mau apa, dan lu eksekusi pelan-pelan, pakai requirement yang pelan-pelan. Nah, kalau kita ngomongin Lean, lu nggak tahu mau ke Bali, bro. Yang penting lu mau having fun gitu. Yang penting lu mau sukses gitu ya. Urusan sukses itu ada di Bali, atau ada di Lampung, atau ada di Pangandaran, urusan nanti lah. Yang penting sukses gitu. Yang penting menyelesaikan customer problem. Lu dari Jakarta, oke, kayaknya sekarang nih, kayaknya customer suka ke Cirebon, lu ke Cirebon gitu. Kemudian dari Cirebon, oh kayaknya nih customer sukanya ke Bandung, lu ke Bandung, bro. Ya jadi dengan Lean itu apa ya, kayak vision itu masih mengambang gitu, dan intinya kan kayak kadang ya kayak nggak ada salahnya punya vision yang mengambang kan ya, karena pada kenyataannya tren dunia berubah dan lu agak susah untuk ngebuat sesuatu yang kayak udah jelas grand plan-nya di mana gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang Mas. Oke, kejawab sih. Berarti fix agile sih. Oke, thank you Mas. Ya tapi belum tentu harus fix agile loh bro. Ya kayak seperti yang lu bilang kan, kayak kalau nggak salah kawan bantu tuh mau bikin subscription buat donasi kan ya nggak? Nah kan bisa Betul. ke arah donasi, bisa ke arah yang kayak apa? Lu bilang apa lagi tuh? Bisa kayak kita bisa, atau bisa ke arah karya karsa kan ya nggak? Ya kan? Oh iya, betul. Ya. Nah, ketika kita ngomongin Lean, berarti kan terserah kita kan. Kita mau ke karya karsa atau mau ke arah kita bisa, dua-duanya masih welcome kan enggak? Nah, tapi kalau dengan agile lu udah jelas tuh mau ke arah bantu gitu. Mau ke arah kita bisa gitu kan enggak? Iya, jadi kayak kalau seandainya tujuan lu harus mau bikin kayak donasi gitu, berarti ya lu pakai agile gitu. Tapi kalau tujuan lu adalah yaudahlah yang penting sukses gitu. Mungkin Lean lebih cocok gitu. Jadi lebih sangat-sangat fleksibel gitu. Oke, berarti key factor-nya itu buat Isa itu adalah tujuannya, clear apa enggak Ya. berarti. Oke, thank you Mas. Ya, sama-sama. Oke, Mas Anton, ini karena yang di kitanya udah bisa nih slide-nya, mungkin boleh gantian ini boleh. Mas ya, Ya. share screen-nya. Ya. Oke, minta tolong ya Kak Vira di share screen-nya. Oke, nah ini ada dari Anon dulu nih Mas yang dapat like 5 Bang. Ini Kak mau minta tips komunikasi yang baik kalau misalkan CTO gak eksekusi PRD yang sesuai biar enak iterasi tapi tetap solid dan gak berantem.
Monggo. Ntar ya Ya, yang angkat tangan, sabar, Arya Daulat. Abis kita dari Anon, kita ke kamu. Oke, sabar. ya. Jadi gue coba asumsi ya, kayak intinya kalian udah punya struktur tim yang jelas gitu. Katakan ada si roles A, katakan roles product, roles marketing, sama roles engineering gitu, CTO gitu ya. Kemudian kalian udah berdiskusi dan sepakat bahwa oke mau bikin A gitu ya. Kemudian A ini tuh di breakdown dan dijelaskan dalam sebuah PRD yang udah jelas ada ini, ya kan? Dan PRD ini disepakatin sama CTO-nya dong, enggak? Oke, kayaknya itu bisa gitu. Kemudian CTO-nya gerak dan pas diimplementasi nggak sesuai yang ada di PRD gitu. Yaitu mungkin ada problem di komunikasi ya. Mungkin CTO-nya lupa baca atau yang lain-lain gitu. Jadi untuk kasus itu ya mungkin diingetin lah ya, diingetin bahwa bro, kita punya referensi nih, kita pakai referensi ini yuk, jangan liar gitu ya. Tapi kasusnya berbeda kalau agak-agak ekstrim kayak gini ya. Jadi kayak katakan lu CEO atau lu yang ngurusin marketing atau yang ngurusin produk gitu, kemudian bikin requirement suka-suka tanpa kesepakatan CTO gitu ya. Ya jadi kayak CTO-nya nggak sepakat bahwa mau bikin A gitu ya. Kemudian ketika implementasi ya pasti beda dong ya nggak? Karena CTO-nya nggak sepakat gitu ya. Nah, untuk kasus ini mungkin problemnya lebih besar dari itu ya. Ya kalian nggak cocok jangan-jangan gitu ya. Intinya ketika mau bikin something ya harus sepakat dulu CTO-nya kan ya. CTO-nya harus sepakat bahwa kita mau bikin A gitu ya. Nah, ketika CTO-nya nggak sepakat, berarti problemnya adalah kalian harus ngefix komunikasinya supaya ketika mau dibikin tuh jangan suka-suka kan. Harus sepakat semua tim gitu ya. Tapi kalau CTO-nya udah sepakat, tapi nggak tetap dibuat something yang berbeda, ya jadi kayak itu masih soft lah ya. Tinggal komunikasi bahwa oke, kita sepakatin ada sebuah product requirement, kita mungkin ya disepakatin juga formatnya mau kayak gimana gitu, yang kira-kira CTO-nya juga nyaman bacanya gitu ya. Dengan begitu kayak ketika udah sama-sama sepakat pakai referensi template yang cocok gitu, jadinya CTO-nya juga nggak merasa diberatkan kan ya, dan lebih smooth ke depannya gitu. Nah ini gue nggak tahu nih problemnya yang satu atau yang kedua. Kalau yang problemnya kedua lebih gampang di fix. Kalau problemnya yang satu, ya kalian harus banyak-banyak bonding gitu ya. Main game bareng lah kalau bisa gitu, biar bonding gitu. Gimana nih Anon? Siapa nih Anonnya? Ada yang aku nggak? Udah terjawab atau mau ada follow up question? Kalau nggak ada, aku bakal ke anak-anak yang raise hand nih, biar nggak diprotes. Ada nggak kira-kira? Aku hitung sampai 3 ya. Kalau Anonnya nggak ada tanggapan, aku bakal move ke yang raise hand. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita langsung ke yang raise hand, Mas. Di sini ada Arya Daulat dulu. Oke, silakan Arya. Silakan Arya. Oke, aku mau nanyakan yang konsep metode project management itu kan bisa digunakan banyak hal kan, jadi nggak cuma tentang ke produk jadinya. Nah, kalau misalkan kayak aku kan selaku CEO, jadi misalnya dari aku selaku CEO, aku makanya pakai Agile, tapi di bagian bawah itu bisa metode lain. Bahkan kalau yang aku tahu juga kan bahkan di produk tuh ada SDLC, support development life cycle untuk prototype kan metodenya. Nah, kalau misalnya nih dalam satu startup itu kita bisa pakai metode banyak metode, jadi nggak cuma satu, karena sesuai dengan kondisinya kan kalau metode itu. Nah, kalau seperti itu ada kemungkinan bakal terjadi miss atau kesalahan nggak kira-kira? Karena yang kurasain sih masih belum ada bentrok kesalahan gitu. Ya, takutnya bakalan jadi timbul kesalahan besar sih. Biasanya ada nggak sih kalau gitu, Mas Anton? Mungkin gue coba cerita kayak gini ya. Intinya kan kayak sebuah project management tujuannya apa sih? Supaya intinya kayak supaya resource-nya, scope-nya, dan kayak waktunya bisa cocok seperti yang diestimasi kan ya. Nah kemudian di internet, di buku, di industri gitu, ya mereka rekomendasi pakai ada tools A, tools B, tools C, framework A, framework B, framework C gitu ya. Ya mereka ya nggak apa saran kan ya nggak. Kemudian kalian punya sebuah teknik yang menurut kalian cocok gitu, dan itu rupanya fit lah sama kondisi kalian gitu ya. Mending pakai yang itu, karena itu cocok buat kalian kan ya nggak? Nah, tapi problemnya bakal terjadi nanti. Problemnya adalah ketika kalian udah gede gitu,
udah katakan kayak sekarang 5 orang gitu, nanti bakal perlu hire yang jadi 50 orang, jadi 100 orang, jadi 200 orang gitu ya. Nah, katakan perlu nge-hire product manager, perlu nge-hire programmer gitu ya. Nah, ketika kalian pakai framework yang karangan kalian sendiri, kalian jadi butuh waktu untuk menjelaskan ke new joiners kan. Kita pakai metode ini nih, cara kerjanya gini loh, gitu kan ya. Ya akhirnya nggak apa-apa sebenarnya kan, mereka bisa paham gitu kan ya. Nah, dengan pakai metode yang udah umum dipakai sama startup lain, sama industri, banyak dibahas di buku juga, kemungkinan besar new joiners tuh udah paham gitu, udah familiar sama metode tersebut, dan akhirnya effort untuk ngejelasin ke new joiners tuh lebih kecil gitu ya. Tapi kalau saran saya sih, di stage sekarang gitu itu ya bukan urusan lah, itu urusan nanti aja lah gitu, bisa diubah di tengah jalan kan ya nggak. Sekarang pakai metode yang kalian cocok aja lah, yang ngebuat kalian produktif gitu bro. Mungkin aku lebih masih kurang dapat nih soal mau nanya lagi sih. Ya. Nah, kalau misalkan nih, kayak contohnya misalkan aku nge-manage C-level, aku manage C-level pakai metode manajemen agile misalnya. Ya. Nah, tapi di bagian CTO produk, kan dia bagian bawahnya lagi dia memanage bagian bawahnya itu pakai metodenya, misalnya kita pakai waterfall yang cukup sekali jalan doang jadinya. Nah, maksud yang mau tanyain tuh, biasanya sih ada kemungkinan bakal bermasalah nggak kalau terdapat metode yang berbeda dalam satu startup ininya? Ya, gini, kayak di sini tuh kan kayak kita ngebahas lebih ke pengembangan produk ya. Kayak intinya kayak kan kita bisa bikin misalnya kayak bisnis itu berbasis service atau berbasis produk kan ya. Untuk kasus ini kita lebih ke berbasis produk kan ya. Oke, mau bikin katakan software A atau bikin service A gitu kan ya. Nah, project management di sini tuh konteksnya untuk ngebangun produk sih. Tapi kalau project manajemennya untuk nge-manage katakan campaign marketing, untuk nge-manage gimana supaya tim operation rapih, gimana supaya caranya untuk ngelakuin fundraising, cari duit gitu. Kita nggak bahas itu ya, nggak bahas pakai teknik yang dibahas di sini gitu. Ya, jadi kayak tekniknya bisa suka-suka, terserah yang kalian familiar untuk kasus yang di luar product development gitu ya. Nah, untuk kasus di sini tuh cocoknya sebenarnya dipakai buat kayak ketika kita ngebangun produk gitu. Dan tekniknya bisa beda-beda lah, kayak tentunya ya. Kalau kita ngebuat produk gitu, enaknya disepakatin CEO sama CTO mau pakai apa gitu ya. Karena kan nanti ada diskusi ya, walaupun kayak porsi implementasinya bakal lebih banyak di CTO, tapi pembuatan requirement tuh ya mungkin ada melibatkan CEO gitu ya. Nah, untuk kasus pengembangan produk disepakatin pakai framework yang sama. Tapi untuk yang lainnya, katakan untuk ngebahas gimana sih ngebuat campaign marketing dan lain-lainnya, nggak apa-apa, suka-suka bisa beda gitu. Kebayang nggak? Oke, kebayang. Siap, Mas Andar. Iya, ya jadi kayak untuk kasus pengembangan produk, enaknya sama lah. Jangan beda gitu. Tapi kayak di luar itu, ya suka-suka. Gimana Arya? Ada tanggapan lagi atau cukup? Cukup untuk sekarang. Oke, kita ke next question ya Mas. Ini dari Anissa Galuh Ratna Kumala. Kak, dalam mutusin suatu project management menggunakan antara Agile, Waterfall, and Rolling, apa sih pertimbangannya? Silakan Kak. Saya coba share screen lagi kali ya. Nah, kelihatan udah ya. Jadi pakai teknik waterfall itu kalau kalian mau ngalamin kekacauan dunia zaman dulu gitu, ya boleh pakai waterfall gitu ya. Tapi kan nggak pengen dong ya, nggak pengen punya kekacauan dunia karena ya intinya jangan pakai waterfall. Ini tuh apa ya, sebuah teknik yang diceritakan sebagai antagonisnya gitu. Kayak katakan lo kita ceritain apa ya, ada penjahat, ada orang baik gitu ya. Ya kita ceritain waterfall tuh karena ini tuh evilnya gitu ya. Ya jangan pakai ini gitu. Ya jadi kayak tidak direkomendasikan buat pakai waterfall. Kenapa? Karena kalian hanya bisa rilis ketika semuanya udah jadi gitu. Kalian mau bikin aplikasi gitu, dari halaman login sampai halaman logout semua harus sudah jadi, baru bisa rilis gitu.
kan kelamaan ya, kayak mending rilis parsial gitu. Nah, yang direkomendasikan adalah either lean atau agile gitu ya. Nah, jadi kayak untuk kasus waterfall dilupain lah, jangan pakai lah gitu. Nah, selanjutnya adalah gimana pakai waterfall atau pakai agile atau lean gitu ya. Nah, pakai lean ketika kalian tuh masih fleksibel banget ya. Kayak oke lah, boleh bikin e-commerce atau jangan-jangan di tengah jalan nanti jadi fintech nggak apa-apa lah gitu. Kalau rupanya ada perubahan di tengah jalan nggak apa-apa lah, sesuai dengan apa yang disukai sama customer gitu, ada nggak? Ya jadi kayak kalian scope-nya kecil banget gitu, kemudian bikin dan launching gitu ya. Kemudian requirement selanjutnya hanya dibuat ketika kalian udah dapat informasi tambahan gitu ya. Nah, sementara dengan agile, kalian udah jelas mau bikin apa gitu ya. Mirip seperti waterfall, udah jelas mau bikin apa. Tapi bedanya adalah kalau waterfall nggak boleh rilis sampai semuanya udah jadi dan semuanya harus udah jelas di awal gitu. Kalau agile boleh beradaptasi di tengah jalan dan kalian boleh rilis parsial gitu. Dan implementasi itu nggak perlu menunggu semua requirement udah jadi. Yang penting ada requirement paling pentingnya dibuat, kalian implementasi, launching, kemudian bikin requirement lain gitu. Ya jadi kayak kapan cocoknya gitu, ya ketika kalian punya vision yang udah kekunci gitu, pakai agile. Ketika kalian company-nya fleksibel gitu, pakai lean gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya. Kalian mungkin pernah tahu nggak sih kayak apa ya? Kayak beberapa company gitu actually nggak seperti yang diharapkan di awal gitu ya. Ada perusahaan namanya kalau tahu tuh Slack. Ya, jadi Slack tuh untuk yang kayak mirip kayak Discord gitu, untuk komunikasi gitu ya. Sekarang kan kayak bagus ya, kayak aplikasinya kayak Discord untuk komunikasi dan yang pakai banyak banget dan mereka udah jadi unicorn gitu ya. Tapi di awal mereka tuh bikin games tahu ya, bikin games dan ya intinya kayak bukan bikin tools komunikasi tapi bikin games gitu. Ya jelas kan mereka pakai Lean ya. Di situ tuh intinya kayak visionnya tuh fleksibel gitu. Kayak yang penting ada customer segmen gitu dan kebutuhan bisnisnya mengikuti customer segmen tersebut butuhnya apa gitu ya. Tapi kalau agile, kalian udah jelas mau bikin kayak model si Jeff Bezos dengan Amazon-nya gitu. Oke, mau bikin e-commerce yang berbasis buku gitu. Kemudian ya dikejar terus ke situ gitu. Tapi rilisnya pelan-pelan gitu. Ya mana yang cocok ya tergantung kebutuhan kalian dan tergantung style yang kalian suka ya. Yang mana? Dua-duanya benar gitu. Kebayang nggak? Oke Kak, jelas banget. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Anissa Galuh untuk pertanyaannya. Sekarang kita coba tadi Shannon udah nggak angkat tangan ya, udah. Kita ke next question aja. Mbak Vira boleh minta tolong share screen lagi Mbak. Oke, kita ke next question. Ini dari Dean. Any tips cara manage sprint di engineering team yang tidak semua full time, mahasiswa ada kelas, magang, dan project lain? Nah ini tipsnya tuh gimana ya? Kayak agak susah sih ya. Kayak paling lebih ke apa ya? Sepakatin komitmen gitu. Kayak kan sebenarnya kan kayak ketika harus katakan mau bikin aplikasi gitu. Implementasinya kan nggak harus di meeting ya. Nggak harus kayak kayak meeting dari jam 2, jam 7 sampai jam 9, implementasi cuma pas jam itu gitu. Enggak kan. Seringkali kayak aduh weekend nih bengong gitu diimplement, nggak harus meeting kan enggak. Kemudian meetingnya cuma ngebahas progress gitu. Gimana bro progresnya, apa hambatannya gitu kan enggak. Ya jadi kayak yang perlu dibahas di sini adalah ini sih kayak komitmen gitu. Kira-kira komitmennya mau berapa jam seminggu gitu. Kemudian ketika udah sepakat sama komitmen itu, mungkin perlu spend waktu karena kalian kan mungkin masih kuliah ya. Kuliah kan sebenarnya banyak banget waktu kosong ya. Waktu kosong itu bisa dipakai buat kayak main games gitu, atau mungkin sebagian waktu main gamesnya bisa dipakai buat implementasi kan ya. Ya kayak ketika udah komit gitu, ya mungkin perlu sepakatin bahwa harus 3 jam per minggu gitu dalam implementasi ini atau berapa jam seminggu gitu. Ya intinya kayak perlu make sure bahwa kalian sama-sama sepakat di komitmennya gitu.
Kemudian kayak implementasinya nggak harus pas meeting ya. Pas meetingnya cukup untuk update progress gitu dan sama-sama respect waktunya gitu ya. Gimana Dan? Mungkin ada kasus khusus nggak di tim kalian? Problemnya apa nih kira-kira di time managementnya? Oke, mungkin aduh. Ya, Oke, mungkin Kak. ke pertanyaan lain dulu kali, apa gimana? Eh, Yang lain. jadi aku dititahkan oleh Dean, Kak. Siap. Ya, jadi aku di sini CTO-nya Dean. Ya. Jadi yang bagian implementasinya ya, Kak. Kalau dari tim aku itu kebanyakan rata-rata masih kuliah dan satu angkatan gitu. Jadi kebanyakan masih ada yang ikut kampus Merdeka, terus habis itu ngurusin skripsi kayak gitu kan. That's why ini sering jadi masalah gitu, Kak. Apalagi yang ikut studi independen di Gigi. Mereka di bulan-bulan ini itu magang gitu. Jadi kayak ada proyek terus disuruh magang gitu di tempat lain. Nah, ini jadi masalah karena jadinya ke-split gitu kan. Apalagi kalau kebanyakan dari tim IT kan introvert gitu. Jadi kalau semakin banyak meeting malah justru semakin kekuras energi mereka gitu. Aku udah nyoba kalau misalnya mau udah nyoba kayak daily stand up segala macam itu malah nggak efektif, malah mereka kayak ke pressure gitu, Kak. Itu udah jalan berapa minggu gitu atau berapa bulan gitu, dan itu aku rasa nggak efektif. Nah, alternatif lain itu udah aku coba pakai chat aja gitu. Jadi daily stand up, progress segala macam pakai chat gitu. Dan turns out kayak gini, Kak. Jadi ada kalanya 1 minggu itu full mereka. Full banget tuh 1 minggu. Tapi ada kalanya 1 minggu tuh kosong gitu. Jadi kayak ketika diimplement agile itu agak susah karena jadinya nggak konsisten. Kadang progres banyak, kadang progres dikit kayak gitu. Jadi ujungnya kami pakai mungkin kalau dalam terms ini lebih ke arah waterfall ya. Jadi kan goals dari Dan tuh panjang. Mau ngejar market, akhirnya banyak melakukan perombakan dan itu big updates gitu. Nah, yang jadi masalah adalah yang plusnya dari menggunakan waterfall di sini jadinya, nah waktu sprintnya dipanjangin kan, tapi ujung-ujungnya itu jadi waterfall juga gitu, kayak harus kelar semua. Kalau misalnya nggak make sense gitu kalau misalnya satu bulan itu satu sprint, jadi ujungnya waterfall soalnya kemungkinan bisa dikerjain semua dalam 1 bulan gitu. Nah, akhirnya kayak semi-semi gitu, Kak. Itu yang terjadi di tim kami saat ini. Ya. Gue ngeliatnya ini nggak sih, bro? Kayak jangan-jangan emang terlalu sibuk gitu. Kayak tadi diceritain kayak ambil magang di company gitu, nah sambil ngerjain ini gitu. Not sure sih, kayak mungkin sebenarnya kan kayak ngebuat startup ini di kawan bantu dan mungkin buat teman-teman yang lain juga adalah bisa dihitung internship juga nggak sih? Kayak not sure tuh. Kayak jadi kayak magangnya bukan di startup lain, tapi magangnya di kawan bantu gitu. Jadinya kayak fokus dia cuma di sini kan ya. Dan itu bisa dihitung magang nggak tahu gitu. Nah, Nah itu kayak masalahnya ditentukan sama ininya, Kak, sama MSIB-nya. Iya. I see. Ya, kalau Jadi boleh sebut merek ya, ya itu MSIB-nya itu Gigi, punyanya Gojek, ya dan magangnya di Tokped.
Ya, Jadi masih satu perusahaan gitu. Jadi ya mungkin memang ya salah satu marketing mereka untuk nge-acquire talent atau gimana nggak tahu ya. Cuman benar. sudah ditentukan. Jadi nggak bisa pengennya sih gitu, magang sini aja gitu. Cuman udah ditentukan gitu kan. Ya, ya, ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut gue sih kalau kalau fokusnya udah kepecah gitu, mau pakai teknik apapun juga nggak ada obatnya ya. Ya mungkin nggak tahu ya, kayak bisa disepakatin katakan, oke, 2 minggu ini tuh nggak boleh ngerjain yang lain, kemudian cuma ngerjain ini. Kemudian ya udah kayak dalam 2 minggu yang benar-benar kosong ini fokus sprint di situ gitu. Kemudian udah nanti lagi gitu. Atau ketika tim yang lain sibuk gitu, ya udah di-exclude aja gitu di dalam sprintnya. Yang ikut sprint cuma yang kira-kira bisa available waktunya fokus gitu dalam suatu sprint. Ya, jadi sprint team membernya bisa berubah-berubah gitu. Kadang si A ikut, kadang si A nggak ikut gitu. Iya, pemain cadangan. Nah, eh kalau kayak gitu tuh ini Kak. Jadi itu pernah aku implement juga. Jadi emang udah bener-bener banyak banget yang ini ya, trial and error. Pernah kayak gitu tapi hasilnya itu nggak konsisten dan cenderung lama di orientasi codingan temennya gitu Kak. Jadi kan logika logika berpikir orang beda-beda gitu. Nah, ketika nge-implement satu fitur terus misalnya let's say dalam satu sprint udah nyelesain ini terus habis itu dilanjut yang lain itu misalnya sprint 1 dikerjakan sama A, sprint 2 dikerjakan sama B. Nah, si B ini iya mungkin aku lanjut dulu. Sprint B ini si B ini ngebaca hasil sprint yang pertama kan Kak dari codingan si A. Nah, itu takes time juga buat waktunya sedangkan sprint kan seminggu. Sebenarnya aku buat 2 minggu sih kalau untuk sekarang. Jadi Dean pengen implement ini dan itu aku coba 2 minggu. Jadi dipanjangin kayak sarannya Cynthia tadi. Ya. Nah, untuk standardized sebenarnya udah standardized dan udah sama. Cuman ya itu ketika mungkin ini juga ngerapiin juga sih perlu ngerapiin. Thank you juga buat Cynthia. Tapi ya itu ada waktu untuk alignment di codingan itu Kak. Gitu sih. Kalau Ya. yang dari selama ini. Iya, kebayang sih kayak pasti kan walaupun udah distandarisasi si A sama si B, ya kayak kayak beda, ada bedanya juga kan ya stylenya. Nah itu bisa jadi ini nggak sih kayak pertama kan gini berarti problemnya adalah komitmen waktu kan ya nggak, bahwa kayak si A si B itu nggak bisa komit 100% di sini kan ya. Dan artinya kayak ada keterbatasan resource di situ kan ya. Ya jadi kayak kamu jangan ngelihat ada 6 orang gitu. Kalau 6 orang itu per orangnya cuma bisa spend 1 jam, ya berarti cuma 1 orang jangan. Jadi 6 orang itu sebenarnya resource-nya seperti 1 orang gitu. Apalagi kalau sebagian itu masih belajar gitu. Jadi kayak jangan ngelihat di jumlah orangnya, tapi ngelihat di kira-kira berapa jam sih komitmen yang bisa mereka spend gitu. Nah, dengan mengetahui resource yang kamu punya, artinya scope project-nya itu bisa dikecilin dong, ya? Requirement yang mau dibuat dalam fiturnya itu bisa dikecilin. Menyesuaikan komitmen waktu yang mau di-spend sama orangnya, sama resource-nya gitu. Ya jadi ketika diskusi tuh jangan mikir gini, oh ada 6 orang kok, gampang lah requirement gini pasti jadi gitu. Jangan mikir gitu, tapi kayak kira-kira resource yang mereka mau komit berapa jam dan itu ngegambarin 1 orang doang gitu. Jadi setelah mengetahui bahwa kayaknya resource-nya cuma 1 orang, 6 orang dipepetin jadi 1 orang gitu, artinya requirement-nya bisa dikecilin dong ya. Requirement-nya seperti kalau dikerjain sama 1 orang gitu. Ya jadi kayak poin saya adalah scope-nya itu bisa dikecilin dulu. Kemudian kayak itulah nggak usah terlalu ambisius ya, mau bikin something yang gede gitu. Yang penting kecil-kecil dulu, kemudian rilis gitu, kemudian ya evolusi pelan-pelan gitu. Ya, kalau itu udah implement sih Kak dari aku ya. Jadi aku ngelihat jadi sebenarnya gini, kalau dari tim development aku itu ada 8 orang Kak, 4 orang front end, 4 orang back end. Nah, cuman aku lihatnya komitmen mereka itu sekitar 25%, 25% gitu. Jadi ada urusan lain gitu kan.
That's why mungkin aku ngehitungnya itu 4 orang itu 1 orang sebenarnya. 1 orang. Jadi sebenarnya developernya cuma 2, 3 sama aku. Tapi aku lebih ngurus HR kan. Maksudnya Ya. nanya jawab segala macam soal ya administratif. Jadi hitungannya cuma 2 orang developernya. Cuman ya itu sih Kak, kayak mungkin itu ada hubungannya yang ada di Slido. Kalau pertanyaan aku ada yang di Slido itu entah dibahas sekarang atau dibahas nanti ya. Jadi nunggu giliran aku aja deh Kak daripada loncat. Gitu sih Kak. Jadi Ya. kalau itu udah kok Kak. Ya. Udah. Mungkin aku balikin yang ngasih Tita Kak. Oke. Si Dian. Oke deh. Kayaknya kejawab sih. Thank you so much Mas Anton buat jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak kawan bantu. Oke, kita ke mana ya? Tadi si Anissa Galuh udah selesai. Sofian, kita gantian ke Axel dulu ya, ke Shannon ya. Boleh nggak? Kan di sini ada kamu nih. Tapi kita ke Shannon dulu aja kali ya, kawan bantu Nggak gimana? boleh Kak. Iya. Jangan, kasihan Shannon nih. Ya, Dari ya, tadi Kak. udah raise hand. Kita ke Shannon dulu deh Mas ya. Ya. Sprint planning dari satu backlog itu timeline umumnya bebas tergantung kemampuan tim development-nya. Atau emang ada timeline sakleknya sih Mas? Contoh satu backlog sama dengan 10 hari. Gitu. Atau ada follow-up question-nya nih, Axel gimana? Masih ada nggak nih Shannon? Shannon, masih ada nggak anaknya? Kayaknya nggak ada deh Mas anaknya udahan. Ya udah deh. Ya udah kita emang udah tuh rezekinya Sofian deh Mas. Kita ke pertanyaan. Kita ke pertanyaannya Sofian. Cara split jadi sprint untuk development satu app baru itu gimana ya Kak? And how long it should be? Silakan. Aduh, ngambekan tuh Shannon. Ya Kak, Gini, bro. jadi ya kebayang sih. Katakan mau bikin gini kayak let's say mau bikin halaman login lah biar gampang ya. Halaman login, registrasi juga gitu ya. Kemudian kayak dalam registrasinya bisa pakai phone number, bisa pakai email juga misalnya. Kemudian ini kan something yang bisa besar gitu ya. Kemudian ada user story-nya tentunya kan ya. Nah, kemudian dia di breakdown jadi beberapa task gitu. Oh, ada part yang kayak mungkin integrasi sama Facebook, ada part yang integrasi sama Google, ada part yang integrasi sama phone number, ada part yang ngebuat implementasi di front end, ada part yang kayak butuh mungkin connect-in dari front end ke back end gitu ya. Jadi katakan udah kebuat beberapa task nih. Udah dibuat beberapa task, kemudian setiap tasknya tuh sebelum dimasukin ke sprint, dibuat dulu ini kayak mungkin saya sambil share screen kali ya, bentar. Jadi setelah kebuat beberapa task gitu, kita coba pakai nih. Jadi setelah kalian ngebuat beberapa task, jadi kan intinya di breakdown ya. Jadi kayak requirement itu di breakdown jadi backlog. Masuklah ke dalam backlog. Kemudian tim engineer gitu, di dalam sebuah meeting sprint planning, ngasih skor bareng-bareng gitu. Skor effortnya berapa untuk setiap backlog yang ada. Nah, skor effort itu bisa dibuat dalam jam lah kalau biar gampang gitu, kalau mau. Oke, ngebuat ini butuh berapa jam? Butuh berapa jam? Kalau ada sebuah backlog yang kayak effortnya tuh 200 jam gitu, itu berarti kemungkinan besar backlog tersebut bisa di breakdown lagi gitu. Ya, jadi coba di breakdown sehingga satuan waktunya itu cukup kayak 1 hari maksimum 8 jam gitu ya. Ya, jadi setelah semua task itu di breakdown, dibuat estimasinya, kemudian diprioritasin mana nih yang paling penting gitu ya buat sekarang gitu ya. Buat sekarang gitu. Kemudian dimasukin ke dalam sprint. Sekali lagi tentunya tergantung komitmen timnya. Katakan kalian ngebuat sprint 2 minggu gitu. Kemudian perharinya anak-anak cuma kerja 2 jam gitu ya. Ya artinya cuma ada 2 kali sekian jam dong ya nggak?
Nah, kemudian backlog yang dimasukin ke dalam sprint itu harus menyesuaikan jamnya dong. Jamnya yang timnya itu available gitu. Kemudian dimulai. Habis itu setelah udah kelar semua, ya bisa ngelakuin internal release atau external release, terserah gitu. Ya jadi kebayang nggak? Kayak intinya di breakdown, dikasih skor effortnya berapa jam, kemudian diprioritasin, kemudian dimasukin ke dalam sprint gitu sampai kira-kira penuh gitu. Apa sih definisi penuh? Definisi penuh adalah udah penuh tuh, kayak katakan komitmen timnya itu cuma 4 jam per hari gitu ya. Berarti kalau sprintnya dua minggu, katakan cuma kerja 5 hari seminggu gitu, artinya kan ada 5 kali 4 kali 2 kan, nggak 2 minggu gitu. Nah, penuh adalah ketika sprintnya itu udah sejumlah jamnya anak-anak gitu. Kebayang nggak? Ya berarti intinya mereka menyediakan berapa jam, terus dicocokin sama apa effort apa sih berapa Iya, jam ngerjain betul. tiap-tiap ini. Betul. Jadi ke slot semua, ke slot gimana sih? Ya Iya. terarrange dengan baik gitu kan Kak. Iya, tapi kalau bisa jangan penuh-penuh banget sih. Katakan kayak setelah dihitung, misalnya, dalam 2 minggu itu, dalam satu sprint itu, penuh adalah 40 jam misalnya ya. Nah, jangan pepetin ke 40 jam, kalau bisa 35 jam aja lah. Karena seringkali tuh, ya kayak orang kadang suka underestimate ya. Kadang something yang perlu dikerjain 4 jam, tulisnya 2 jam gitu ya, kadang begitu. Kadang juga kayak orang kan moodnya males-malesan ya. Bilangnya sehari bisa kerja 3 jam gitu, aduh kayak lagi males gitu. Main Dota dulu gitu misalnya. Ya Aduh, jadi kayak intinya kerasa banget sih Kak. ya jadi kayak kalau rupanya man hours-nya dalam satu sprint itu 40 jam, jangan pepetin 40 jam, kasih buffer gitu. Ya 35 jam aja lah misalnya, atau 30 jam aja. Jadi dengan begitu sprintnya itu apa ya, kayak sesuai on track gitu. Kenapa penting sprintnya sesuai on track? Karena jadinya ngebuat motivasi kan ya. Bayangin kalau sprint lu gagal mulu gitu, jadi kayak under deliver terus, jadinya kan moodnya nggak dapet kan ya. Ya Iya. daripada underestimate dan nggak pernah kelar sprintnya gitu, mending ya udahlah kayak skopnya dikecilin atau kayak tas yang dikerjain dalam suatu sprint dikecilin dan akhirnya sprintnya dapat terus gitu, ngebuat mood Oh jadinya. ya. Kalau itu ini sih Kak, jadi lebih ke arah development dalam jangka panjang. Itu aku kosongin bahkan separohnya gitu. Jadi misalnya dalam kan kayak yang tadi aku bilang itu ini Kak, karena ada 1 minggu kosong, ada 1 minggu enggak gitu. Jadi Ya, aku buat tuh sebulan setengah, langsung ya. 1 bulan setengah. Itu ngerjain apa aja nih gitu. Udah ngerjain apa aja gitu, tapi setelah itu nggak aku isi setelahnya gitu. Jadi Ya kalau saran gue nyediain sih waktu. sprint 1 bulan setengah kelamaan kali bro. So, Nah itu bukan sprint sih emang, jadi kayak emang oh, adaptasi aja Kak. aja. Iya, jadi kayak gitu Jadi sih kayak Kak. kenapa sih Scrum itu penting pakai sprint ya? Jadi biar ada milestone-nya itu, jadi kan gini ya, kayak bayangin kalau lu ngebuat robot gitu ya, lu kayak baru rilis ketika semua robotnya udah jadi gitu, lama banget dan orangnya jadi kayak karena kelamaan orang jadi nggak motivasi kan, aduh ini project kayak nggak jelas lama banget gitu ya. Bayangin kalau lu bikin robot gitu, ya udah kayak kakinya jadi, ya udah launching gitu. Jadinya kayak ngebuat mood kan ya nggak? Anjir, apa yang gue bikin tuh rilis gitu. Jadinya semangat gitu. Mungkin kalau misalnya dalam kasus ini gini Kak, aku ngebayanginnya karena kan sebenarnya kawan bantu udah punya app ya. Ya, Nah, terus terjadi perombakan UI untuk ngejar target market baru. Gitu. ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu case-nya, misalnya kakinya udah jadi, itu jadinya ditempel aja gitu, jenggot gitu, kira-kira mengurangi apa ya, mengurangi estetika dari aplikasi itu nggak sih Kak? Jadi kayak Ya misalnya jadi robot sebelumnya lumba-lumba gitu, terus habis itu ya, bikin kaki buaya gitu kan ditempelin jadi nggak nyambung gitu kan. Cuman ya, seenggaknya ini ya. nggak. Jadi gini, kan lu mesti fokus sama fungsinya, bro. Katakan gini, yang tadi lumba-lumba ya, ya kan? Ya.
yang tadi lumba-lumba, kemudian lu kasih kaki, katakan lu mau ganti lumba-lumbanya jadi buaya kan ya. Iya. Ya, kemudian kalau mau jadi buaya baru dirilis lama banget kan. Akhirnya jadi kayak tim motivasi berkurang dan lain-lain. Nah, kemudian lu bikin kaki dulu, kaki buaya. Kaki buaya ditempel ke lumba-lumba kan ya. Iya. Nah, asalkan itu berguna, asalkan nggak ada bugs, asalkan bisa cocok gitu, estetikanya tuh agak-agak sedikit ngawur dikit nggak ada masalah. Tapi syaratnya jangan ngebugs. Syaratnya jangan user experience-nya tuh nggak bisa dipakai gitu. Katakan lu dari langkah A, langkah B, langkah C, tiba-tiba langkah C-nya stuck gitu. Kayak ngehang gitu. Jangan. Intinya yang penting fungsional, estetika belum jadi nggak ada masalah. Syaratnya fungsional tapi ya, jangan ngaco-ngaco banget. Gitu. Kan kalau udah jadi kaki kan udah bisa jalan kan. Masih depannya masih ngesot gitu ya. Iya, yang penting jalan, Jalan ya. Iya. Oke. Sama yang pertanyaan kedua dari yang di slide Kak. Ya, gimana tuh? Ini and how long it should be. Jadi kalau misalnya dalam suatu development full satu app baru gitu kan. Dalam kasus ini kayak bikin buaya baru gitu. Itu kira-kira kalau dalam app itu normalnya tuh kelarnya itu berapa lama sih Kak? Normalnya, ya sebenarnya pertama tergantung timnya. Kayak timnya bisa 100 orang, bisa 2 orang, bisa 1 orang, bisa 5 orang gitu ya. Ketika timnya 100 orang bisa bikin something yang lebih kompleks, rilis 2 bulan gitu ya. Ketika timnya 2 orang bikin something yang jauh lebih simple dan rilis 2 bulan juga. Ya jadi kayak kalau menurut saya jangan lebih dari 2-3 bulan gitu untuk kayak ngebangun sesuatu gitu. Kayak ketika udah kelamaan gitu ya lu jadinya waterfall gitu ya. Dan sekali lagi dengan waterfall itu requirement bisa berubah dalam 3 bulan gitu ya. Jadi bayangin gini. Lu udah bikin requirement A di bulan Januari ya. Kemudian requirement-nya itu ketika udah jadi bulan April, 3 bulan, 4 bulan tuh udah nggak relevan, Bro. Udah nggak nyambung gitu kayak sama situasi di market gitu. Itu problemnya kan ya. Ya, jadi jangan lebih dari 2 bulan, 3 bulan gitu. Ya, dan kayak kalau bisa, itu kan full feature-nya ya. Full feature-nya jangan lebih dari 2 bulan, 3 bulan. Tapi ngomongin full feature ini kan berarti jangan terlalu ambisius kan. Kecuali tim lu udah 100 orang gitu kan. Ya, skopnya kecil aja nggak apa-apa, yang penting fungsional gitu. Nah, bahkan dengan 2 bulan, 3 bulan ini sangat direkomendasiin buat rilis setiap 2 minggu gitu. Kebayang nggak? Ya jangan menunda rilis. Kayak ya udah jalan rilis dulu aja jebret gitu. Jangan malu sama produk yang kurang oke gitu. Jadi kayaknya banyak deh yang ngomong kayak gitu ya. Kayak kalau lu nggak malu dengan produk yang lu rilis, artinya lu rilis terlalu terlambat gitu. Iya, kayak malu nggak apa-apa, yang penting dipakai kan nggak. Kayak lu perlu malu ketika nggak ada yang pakai gitu, bukan karena dibilang jelek gitu. Kalau dibilang jelek tapi orang-orang pakai, ya nggak ada masalah lah, bodo amat yang penting pakai gitu. Oke, thank you Kak Anton. Sama-sama. Oke Mas Anton, karena udah jam 15.00 nih Mas. Dan sebenarnya tadi ada yang nge-PC aku sini. Kak, kira-kira kedapetan nggak ya? Aku mau nanya. Waduh, tapi karena Satu lagi teman-teman apa? harus Satu lagi. ngisi. Yang Gitu, deh. mau satu lagi. Oke deh. Ya udah, kita dari tentu ya. Boleh deh, ini terakhir ya. Karena teman-teman habis ini harus ngisi isi by self dan lain sebagainya tuh. Jadi pertanyaan yang lain disimpan ya. Boleh ditanyain di Discord aja kali ya Mas ya, pertanyaan yang lain. Ntar langsung tag Mas Anton aja ya Mas ya. Buat teman-teman yang lain. Oke deh, tentu Aisyah Wena silakan. Maksud aku itu kayak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga di slide, bukan dari kawan bantu, ada yang menarik juga gitu. Kayak kalau pertanyaan aku sih tadi itu kalau misalnya kan tim aku masih sebelumnya aku off cam ya Kak, soalnya sinyalnya agak jelek di sini. Tim aku kan masih berempat, terus kita memang belum ada background yang mendukung gitu kalau misalnya untuk
kayak lean atau itu kita masih baru gitu. Nah, kalau misalnya untuk kayak implementasi gitu, misalnya kita kan masih blank gitu Kak, kita harus ngapain gitu. Implementasi lean atau agile yang oke buat yang baru kayak tim aku misalnya itu gimana ya Kak? Kayak biar lebih efektif aja gitu untuk pengembangan produknya juga. Oke. Lu bikin apa? Sorry tadi. Namanya Kalau namanya Tentu Kak. Jadi kita ini platform buat teman-teman SMA yang bingung jurusan. Kita provide mentoring 101 dan juga provide trial class. Jadi teman-teman di SMA bisa coba rasanya kuliah di satu jurusan gitu Kak. Oke. Tekniknya kan selalu dengan user problem ya. Kayak lu di awal tuh ngelakuin user interview, ngelakuin survei, ngelakuin yang lain gitu. Kemudian tahu bahwa rupanya dari semua user itu ya target market itu, sampel dari mereka, katakan lu ngelakuin 3-5 interview gitu, bilang kalau rupanya problemnya ada A sama B gitu ya, paling besar. A sama B sama C gitu ya misalnya. Kemudian didalemin lagi, rupanya problem yang paling besar itu adalah A gitu. Katakan A gitu, entah apalah gitu ya. Kemudian ya tim berdiskusi kan ya, apa nih solusi yang cocok buat menyelesaikan problem A, ya kan? Nah itu yang dibuat. Kemudian kan ketika berdiskusi nanti kayak jangan-jangan kalian mau bikin yang gede banget kan enggak? Nah kayak make sure di diskusinya itu sama-sama sadar di timnya itu bahwa resource-nya sedikit gitu. Something yang gede banget itu tuh apa nih versi simpelnya gitu ya. Bayangin gini, kayak rupanya problemnya adalah apa? Misalnya interaksi dengan teman gitu ya. Kemudian setelah berdiskusi, oke, kayaknya kita perlu bikin komunitas gitu ya, supaya murid-murid yang tadi dibilang itu bisa berinteraksi dengan temannya untuk kebutuhan yang di-tackle gitu ya. Kemudian apa nih MVP-nya? Oke, kita bisa bikin fitur yang kompleks, atau kita bisa buka server Discord aja kan ya. Kita buka server Discord, kemudian ya dirancang gitu supaya itu jadi sebuah produk gitu kan ya. Itu MVP-nya gitu, jangan-jangan. Kemudian pelan-pelan dibuatlah kayak versi simple dari yang kayak sebagian dari Discord-nya gitu, ditarik ke sini jadi fungsi apa gitu. Itulah jadi MVP, dan akhirnya perkembangannya bisa pelan-pelan gitu. Ya jadi kayak jangan sampai kalian mikirin something yang kompleks dan 5 tahun kemudian baru jadi, bahkan nggak jadi gitu. Ya itu kayak nggak cocok sih. Kayak intinya bikin something yang seperti tadi kayak pas diskusi sama Diante itu, apa yang bisa deliver dalam 2 bulan, 3 bulan maksimal ya. Dan kayak kalau bisa di setiap periode waktunya itu, walaupun kalian ngeplan 3 bulan, rilis pertamanya di 3 minggu kemudian gitu. Ya intinya itu kurang lebih cycle-nya gitu. Oke, berarti Gimana Aisyah Weno? iya, oke Kak. Noted sih. Jadi kayak kita start small dulu aja kali ya, kayak jadi building-nya sedikit-sedikit. Ya, intinya kayak by start small itu kan dia kayak ujung-ujungnya adalah kayak tergantung capability timnya ya. Kayak kalau di timnya itu semuanya Mark Zuckerberg gitu, bisa coding sampai jam 4 pagi, ya bikin yang kompleks nggak apa-apa lah, 2 bulan jadi gitu, sama yang kompleks. Tapi kalau rupanya di timnya itu nggak ada yang bisa coding, berarti kan, aduh kayaknya perlu sesuaikan sama resource, karena nggak perlu bikin versi simpelnya, atau kayak yaudah kayak kalau seandainya harus outsource gitu, nggak apa-apa lah, yang penting bisa terkontrol dan dibuat simple dulu gitu. Intinya kalian perlu reflect ke diri sendiri, ke tim sendiri gitu, apa nih yang bisa deliver dalam waktu 2-3 bulan. Kayak intinya banyak kok kayak kasusnya Gojek yang kalau ikutin yang sesi sebelumnya itu, ya kayak Gojek nggak ada yang bisa programming, founder awalnya gitu, solusi awal Gojek nggak ada aplikasi gitu, cuma call center gitu ya. Ya jadi kayak bikin bisnis startup nggak harus melulu versi awalnya tuh harus Android, iOS, smartwatch, NFT, blockchain dan lain-lain, nggak usah canggih-canggih, yang penting bisa mendeliver value dan layanan buat customer targetnya gitu. Kemudian ketika mereka suka, kalian bisa pelan-pelan bikin versi produknya gitu. Ya tentunya kayak tergantung resource dan budget yang kalian punya gitu ya. Oke Kak, menjawab banget. Makasih ya Kak, udah lewat overtime juga. Thank you Kak, Sabil juga. Makasih. Sama-sama.
Oke, thank you Aisyah buat pertanyaannya. Oke deh Kak, karena udah terakhir nih pertanyaannya, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung ke Discord, langsung di tag Mas Antonnya sekarang juga nggak apa-apa ya Mas ya. Ntar Ya. biar langsung dibales kalau Mas Anton udah free kayak gitu. Oke, Ya. kalau gitu terima kasih banyak Mas Anton atas waktunya, terima kasih banyak buat teman-teman atas antusiasmenya gitu ya. Buat Mas Anton udah boleh meninggalkan Zoom meetingnya Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, Sampai thank you jumpa di semua. hari Sampai Senin ketemu dan lagi. Selasa. Ya. Oke deh, sambil kalian ngisi isi-isinya itu, boleh deh kali Tala masuk Tal. Silakan Tal. Gimana Tal? Iya, halo, makasih Sabil buat kesempatannya, Kak Sabil. Ya, teman-teman, terima kasih banyak buat kebersamaannya kali ya. Selama berapa bulan, berarti kurang lebih 4 bulan gitu ya. Aku pamit pergi. Aku udah nggak di SC lagi sebenarnya dari hari Rabu kemarin gitu, teman-teman. Tapi kemarin baru resminya sih hari Jumat. Jadi nanti kalau teman-teman butuh bantuan dan lain-lain bisa ngomong ke teman-teman SC yang lain ya. Sekarang juga kan makin banyak nih orang-orangnya, jadi nanti bisa kenalan sama yang lain juga kayak gitu. Ayo, kelihatan nggak Pak? Ya, aku mohon maaf juga kalau misalnya selama kita koordinasi gitu ya, selama teman-teman di SC, aku masih melakukan kesalahan ya, baik kata atau perbuatan, nggak disengaja atau yang disengaja. Aku minta maaf sama teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sukses ya. Buat startup-nya keren-keren semua sih. Kalau aku sih jujur nggak bisa, nggak bisa bikin startup. Jadi sangat kagum sama teman-teman semua. Sukses buat semuanya. Pokoknya sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik itu mungkin di pekerjaan, kolaborasi, atau hal-hal lain. Kayak gitu aja sih teman-teman. Thank you banget semuanya. Pamit. Itu aja Thank sampai you Tala. Thank you Tala. Oke, kalau gitu mungkin udah pada ngisi juga belum nih feed forward-nya? Kalau udah mungkin kita akhir aja nih sesi kita pada sore hari ini. Gimana teman-teman, udah pada selesai belum? Ayo komen dong, udah selesai belum nih ngisi feed forward-nya? Kalau udah kita akhiri aja kali ya. Belum, oke. Kalau belum kita tungguin sampai 15.20 ya. Habis itu kita akhiri gitu ya sesi ini gitu. Gimana teman-teman? Udah selesai? Teman kalian udah banyak yang live coba, dasar bisaan banget. Ya udah kalau gitu karena udah nih Gita. Yang lain udah belum? Selain Gita, mana nih komentarnya? Karena udah jam 15.20 juga guys, silakan dilanjutkan sendiri ya untuk pengisian form isi dan juga feed forward ke speaker hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Have a good weekend. Dadah semuanya. Boleh live ya.